Di tempat Lapu, bangunan di sana terbuat dari tulang. Selusin klan mata hantu terlihat bergerak dan memurnikan semacam darah khusus menggunakan kumpulan darah yang tampak aneh. Lapu sendiri sedang berjalan di antara genangan darah dan memarahi klan mata hantu dari waktu ke waktu. Pakaiannya robek dan lusuh. Ketika Qinlai menunjukkan dirinya kepada Lapu, yang terakhir memberinya senyum jelek tapi tulus yang datang dari lubuk hatinya. Kamu akhirnya kembali. Klan mata hantu ini, Qinlai bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka muridku. Lapu terkekeh sebelum melambaikan tangan pada klan mata hantu muda. Selusin atau lebih klan Gosai peringkat rendah semua menghela nafas lega setelah mereka selesai membungkuk pada Qinlai. Kemudian, mereka meninggalkan duo itu tanpa sepatah kata pun. Jelas bahwa mereka takut pada Lapu. Mereka tidak ingin dimarahi olehnya jika memungkinkan. Tempat ini dulunya cukup ramai. Setelah menyelidiki sekelilingnya dengan kesadaran jiwanya, Qinlai segera menemukan bahwa Lapu dan murid Gosai Rache-nya adalah satu-satunya yang tetap di sana. Keluarga Ling, ras iblis bertanduk, ras bayangan gelap, dan ras mata hantu lainnya telah pergi bersama Ling Yuxi. Setelah Qinlai mengingat kembali pikirannya, dia bertanya, mengapa kamu tidak pergi bersama mereka? Energi iblis jurang di 8 tingkat terbawah abis lebih kaya, dan Anda akan diurus oleh Raja Iblis dari semua orang. Ini adalah lingkungan yang jauh lebih baik daripada di sini untuk mengembangkan garis keturunanmu, bukan? Kau tahu, aku tidak pernah benar-benar tertarik untuk mengembangkan garis keturunanku, jawab Lapu dengan tenang. Ketertarikan saya yang sebenarnya terletak pada meneliti garis keturunan semua ras, dan sampai hari ini saya masih percaya bahwa mendekati Anda adalah cara terbaik bagi saya untuk mencapai tujuan dan cita-cita saya. Dia menggelengkan kepalanya dan menambahkan, tidak ada artinya bagiku bahkan jika garis keturunanku naik 1 peringkat setelah aku pergi ke api penyucian 9 neraka. Terkejut, Qinlai mempertimbangkan kata-katanya sejenak sebelum menjawab, saya telah menemukan banyak ras kuat selama perjalanan saya ke dunia asal, tapi, saya tidak dapat mengumpulkan darah mereka untuk Anda. Tidak apa-apa, saya yakin akan ada banyak peluang untuk melakukannya di masa depan, kata Lapu sembarangan. Kurtis bilang kau mencariku, Qinlai bertanya. Lapu tidak segera menjawab Qinlai. Lapu ragu-ragu sejenak sebelum matanya tiba-tiba bersinar dengan kecerahan yang mengejutkan. Aku baru mendengar tentang proyek darah sempurna ras dewa setelah aku datang ke Frost Desolation Abyss. Jika aku tidak salah, darah yang mengalir di dalam tubuhmu apakah itu yang disebut darah sempurna, kan? Ekspresi Qinlai sedikit berubah. Sampai hari ini, dia belum memberitahu siapapun bahwa dia memiliki darah sempurna, bahkan seseorang yang sangat dia percayai seperti Lapu. Karena itu, dia tidak tahu bagaimana Lapu mengetahui rahasianya. Kamu telah memberiku banyak data aneh, pengetahuan darah leluhur tentang darah dan bahkan penelitian tentang 100 ras yang dilakukan oleh ras dewa. Selain itu, saya telah melihat ke dalam darah Anda dan darah roh iblis bermata 8 sebelumnya. Begitulah cara saya menemukan kebenaran selama studi terakhir saya. Lapu telah menebak kebenaran dari perubahan di matanya, jadi dia mulai menjelaskan dirinya sendiri tanpa menunggu Qinlai menjawabnya. Kau tahu kau bisa mempercayaiku sepenuhnya. Aku bahkan bersedia memberimu kendali atas jiwaku dan menjadi pelayan jiwamu. Lapu terlihat sangat tulus ketika dia mengatakan ini. Bahkan, ada ekspresi harapan di matanya. Fakta bahwa Qinlai memiliki avatar Soul Beast bukanlah rahasia bagi salah satu teman terdekatnya, Lapu, sejak dulu. Lapu sangat menyadari apa artinya menjadi pelayan jiwa Qinlai. Tidak, aku percaya padamu. Aku tidak perlu mengubahmu menjadi pelayan jiwaku. Qinlai menggelengkan kepalanya. Kamu salah mengerti niatku. Saya meminta Anda untuk mengubah saya menjadi pelayan jiwa. Lapu tertawa sebelum menjelaskan, saya tidak ingin membuang waktu untuk mengembangkan garis keturunan saya, dan saya tahu bahwa saya dapat memperoleh pasokan energi jiwa dari Anda jika saya menjadi pelayan jiwa Anda. Juga, memiliki jiwa yang kuat berarti saya dapat bekerja dengan kekuatan penuh saya untuk jangka waktu yang lebih lama. Qinlai menatapnya dengan heran, apakah kamu serius? Tentu saja aku serius. Kami belum memiliki kontrak jiwa, tetapi Anda tahu bahwa Anda adalah orang terpenting dalam hidup saya, bukan pengetahuan tentang garis keturunan dan bantuan yang Anda berikan kepada orang-orang di Nether Realm telah mengikat nasib saya dengan nasib Anda, kata Lapu dengan serius. Qinlai menatapnya dalam-dalam sebelum menjawab, aku akan mempertimbangkannya. Jadi, apakah itu semua yang ingin Anda bicarakan? Ada satu hal lagi. Lapu menarik napas dalam-dalam sebelum berkata dengan serius, setelah periode pengamatan yang mendalam, saya yakin Anda mungkin perlu menyerap sebanyak mungkin garis keturunan yang kuat untuk mengembangkan darah sempurna di pembuluh darah Anda. Misalnya, Anda harus mencoba menyerap darah iblis abis yang kuat, klan Spirit Rache,
klan binatang kuno atau naga raksasa. Saya percaya bahwa darah Anda memiliki kemampuan untuk memperbaiki kekurangan itu sendiri dengan menyerap garis keturunan lain dan mempercepat pertumbuhan Anda. Semakin banyak garis keturunan yang kamu serap, semakin sempurna jadinya. Ini adalah satu-satunya cara agar darahmu benar-benar menjadi darah sempurna. Inilah titik keberadaan garis keturunanmu. Getaran menjalari tubuh Qin Lai. Tiba-tiba, dia mengingat saat-saat darahnya naik dengan cepat ke peringkat berikutnya. Mereka semua sepertinya cocok dengan penjelasan Lapu. Ada saat dia menyerap garis keturunan Nifit, saat dia menyerap garis keturunan roh api, saat dia menyerap garis keturunan roh iblis bermata 8, dan akhirnya saat dia menyerap garis keturunan Atkins. Seperti yang dikatakan Lapu, alasan garis keturunannya menerobos ke peringkat berikutnya lagi dan lagi tampaknya terkait erat dengan penyerapan garis keturunannya. Dengan melahap garis keturunan makhluk yang kuat, darah sempurna terus memperbaiki kekurangannya dan menjadi lebih sempurna. Apakah ini cara yang benar untuk berevolusi dan memperkuat darah sempurna? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Percayalah, jika kamu terus menyerap garis keturunan yang semakin kuat, kamu akan berkembang lebih cepat dan menjadi lebih kuat. Lapu menyatakan dengan percaya diri dan sungguh-sungguh, ini adalah hasil penelitian saya. Saya yakin kesimpulan saya benar. Qin Lai tampak sedikit terguncang. Dia tanpa sadar mengangguk dengan linglung. Aku tidak tahu seperti ini. Inilah alasan utama saya meminta kunjungan Anda melalui Kurtis. Ini agar Anda tidak kehilangan arah ketika Anda mengolah garis keturunan Anda. Suara Lapu menjadi lembut. Saya mengerti sekarang. Saya pikir, saya benar-benar mengerti sekarang. Qin Lai bergumam pada dirinya sendiri. Masih sedikit linglung, Qin Lai perlahan berjalan menjauh dari tempat Lapu dan menuju ke Istana Langit Mender, kemah keluarga Ji dan keluarga Qin. Dia tenggelam dalam pikirannya dan mengerutkan kening dalam-dalam sepanjang jalan. Qin Lai, kapan kamu tiba? Oh benar, apa yang orang-orang dunia tengah itu rencanakan dengan Boluo Realm? Saat dia melewati kamp Boluo Realm, naga iblis Baret melihatnya dan berteriak padanya. Baret telah mengambil bentuk manusia, dan darah di tubuhnya sepertinya menunjukkan bahwa dia baru saja melakukan pertempuran berdarah. Lemaknya gemetar seperti karung air saat dia berbicara. Di sampingnya, peringkat 9 Vermilion Bertong Yan sama-sama berlumuran darah. Qin Lai akhirnya tersadar dari lamunannya saat dia melirik Baret dan Tong Yan. Alih-alih menjawab, dia bertanya dengan sedikit ragu, "Hei, bisakah kalian memberiku setetes esensi darahmu?" Hanya satu tetes, Baret bertanya dengan rasa ingin tahu. Qin Lai mengangguk. Tentu saja saya bisa. Baret menyeringai dan berkata, kami tidak akan pernah datang ke Abyss jika bukan karena kamu. Kami tidak akan pernah menyadari ada lawan yang begitu menakutkan di dunia. Saya mungkin terus-menerus terluka karena pertempuran, tetapi saya bisa merasakan diri saya tumbuh lebih kuat sejelas hari. Faktanya, aku punya firasat bahwa aku akan segera mencapai peringkat 10. Saat itu terjadi, aku akan pergi ke Dark Shadow World dan menyelamatkan ayahku dari tempat itu. Aku bisa mengisi kembali jumlah darah murni ini dengan mudah dengan memakan setengah dari iblis-iblis peringkat 8, jadi itu tidak masalah. Pada titik ini Baret selesai membuat setetes darah halus di telapak tangannya. Dia kemudian melemparkannya dengan santai ke Qin Lai. Peringkat 9 Vermilion Bertong Yan bahkan tidak repot-repot membuang-buang napas. Dia segera memanggil setetes darah murni dan melemparkannya ke Qin Lai tanpa ragu-ragu. Baik naga iblis Baret dan Vermilion Bertong Yan melemparkan setetes darah halus mereka ke Qin Lai. Dua tetes darah itu kira-kira sebesar buah anggur. Mereka berkilau, dan mereka menyeret dua ekor cahaya di belakang mereka. Tetesan darah berhenti tanpa peringatan tepat saat mereka akan mengenai Qin Lai. Kemudian, mereka berputar di tempat mereka melayang sambil memancarkan aroma darah yang kaya. Terima kasih. Qin Lai menghasilkan dua botol porselen yang tampak indah dan menyimpan darah yang telah dimurnikan di dalamnya setelah berterima kasih kepada mereka. Kemudian, dia memasukkan semuanya kembali ke cincin spasialnya sekali lagi. Secara alami, dia tidak akan menyerap darah murni tepat di depan Baret dan Tong Yan. Apakah kamu berencana untuk memberi Lapu darah murni kami atau semacamnya? Baret bertanya dengan riuh. Peringkat 9 Vermilion Bird juga berpikiran sama. Bukan rahasia lagi bahwa Lapu dari Ghost Air Aceh sedang meneliti garis keturunan semua orang. Faktanya, dia dan murid-muridnya adalah satu-satunya yang bersikeras untuk tetap tinggal meskipun sebagian besar penghuni alam neter telah pergi bersama Ling Yusi ke api penyucian 9 neraka. Baik Baret dan Tong Yan tahu bahwa Qin Lai adalah alasan Lapu memilih untuk tetap tinggal. Qin Lai telah berjalan dari Kam Lapu. Jelas, Lapu harus menjadi alasan Qin Lai meminta setetes darah murni dari mereka.
Itu benar. Qin Lai tersenyum sebelum bertanya, katakan, apakah Anda melihat Teng Yuan dan Banderas? Mereka masih melawan iblis abis dari Frost Desolation Abyss, jawab Tong Yan. Apakah kamu beradaptasi dengan baik dengan abis? Qin Lai bertanya dengan rasa ingin tahu. Kami baik-baik saja. Tong Yan meluangkan waktu untuk mempertimbangkan kata-katanya dengan serius sebelum menjawab, tidak seperti ras manusia, kami tidak terlalu bergantung pada energi roh dunia. Faktanya, kita bahkan dapat meningkatkan kekuatan garis keturunan kita dengan memakan daging iblis abis. Semakin halus energi daging dan darah yang kita konsumsi, semakin banyak manfaat yang kita dapatkan darinya. Makhluk seperti kita kebanyakan mengandalkan peningkatan kekuatan garis keturunan kita untuk berevolusi ke tingkat berikutnya, sela Baret. Ras dewa adalah sama. Dahulu kala, ketika ras dewa menyerbu alam roh, mereka menganggap daging kita sebagai sumber energi terbaik. Saya mengerti. Mereka semua makan daging untuk meningkatkan kekuatan mereka. Qin Lai bergumam pada dirinya sendiri. Itulah yang selalu terjadi. Tong Yan menatapnya dengan bingung sebelum berkata, dulu ketika ras naga dan ras binatang kuno kuat, dan ras manusia lemah, kami biasa mengonsumsi manusia sebagai makanan juga. Faktanya, kami dulu membantai puluhan ribu manusia sebagai pengorbanan untuk leluhur kami saat itu. Ekspresi Qin Lai berubah. Namun, zaman telah berubah. Tong Yan melanjutkan, hari ini, umat manusia lebih kuat dari kita. Mereka tidak hanya mendominasi dunia tengah, mereka perlahan tapi pasti memperluas pengaruh mereka ke ranah ras lain. Saya mendengar bahwa banyak manusia memberi makan keturunan mereka tawanan ras binatang kuno sehingga mereka akan tumbuh kuat dan kuat. Singkatnya, itu adalah sesuatu yang akan dilakukan ras manapun pada ras lain ketika mereka menjadi yang kuat, pungkas Baret. Qin Lai bergidik saat pencerahan menghantamnya. Sebelumnya, dia merasa sedikit mual ketika Lapu memberitahunya tentang cara meningkatkan darah sempurna. Dia merasa sulit untuk menerima bahwa dia harus menyerap garis keturunan dari ras yang kuat untuk mempercepat kultivasinya. Bagaimanapun, metode yang ditunjukkan Lapu baginya tidak berbeda dengan cara Jiang Zuze dan peminum darahnya berkultivasi budidaya melalui konsumsi darah. Di masa lalu, dia menemukan cara kultivasi Jiang Zuze tidak menyenangkan. Namun, menilai dari penelitian Lapu dan pemahamannya sendiri tentang garis keturunannya, saran Lapu tidak diragukan lagi adalah cara terbaik untuk mengembangkan kekuatannya. Dia harus memangsa garis keturunan yang kuat dari ras lain seperti peminum darah Jiang Zuze jika dia ingin tumbuh lebih kuat. Berkat penjelasan Baret dan Tong Yan, keraguan terakhir di hatinya benar-benar hilang. Saya mengerti. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum tersenyum pada mereka. Kamu tidak perlu khawatir tentang Boluorilem. Untuk saat ini, tidak mungkin bagi 6 kekuatan besar untuk menyerangnya. Itu berita bagus. Tong Yan mengangguk perlahan. Kami hanya perlu sedikit lebih banyak waktu untuk naik ke peringkat 10. Setelah kita berhasil, kita tidak perlu takut dengan 6 kekuatan besar. Saya tidak berpikir itu akan memakan waktu lebih lama. Baret berkata dengan percaya diri. Aku yakin kamu akan naik ke peringkat 10 dalam waktu singkat. Setelah itu, dia memberitahu mereka bahwa dia perlu segera bertemu dengan keluarga Ji dan istana Skymender sebelum meminta maaf. Kemudian, dia meninggalkan kamp Boluorilem. Swoosh! Kilatan petir kemudian, Qin Lai tiba-tiba muncul tepat di antara Ji Yao, Hua Anyang, Hun Bekba dan ahli Void Realm lainnya. Miao Yizi telah tiba di hadapannya dan menjelaskan situasi di domain Kun Huan dan Homeward Lizard Rache kepada Ji Yao dan Hua Anyang. Bagaimana situasinya? Qin Lai bertanya. 6 kekuatan peringkat emas dunia tengah telah memanggil para pemimpin dari semua ras untuk sebuah pertemuan. Mereka ingin mengeluarkan keluarga Qin karena keluarga Qin seharusnya bersekongkol dengan ras dewa. Para kepala ras naga, ras binatang kuno, ras asura, ras laut dan banyak lagi semuanya setuju untuk menghadiri pertemuan tersebut. Ji Yao menambahkan dengan serius, keluarga Ji dan istana Skymender telah menerima undangan yang sama juga. Mereka ingin kita mengunjungi surga ke-9 pada hari pertemuan. Ekspresi Qin Lai berubah drastis saat mendengar ini. Dia berteriak, mereka menyerukan setiap ras untuk melawan keluarga Qin. Dari apa yang saya kumpulkan, banyak kepala suku telah setuju untuk menghadiri pertemuan secara langsung. Ji Yao tampak pahit ketika dia mengatakan ini, faktanya, ras naga, ras asura, dan ras laut telah menyatakan bahwa mereka akan bergabung dengan 6 kekuatan besar dan melenyapkan keluarga Qin sebelum ras dewa tiba. Hua Anyang menambahkan, meskipun para kepala suku lainnya belum menyatakan sikap mereka, mereka semua setuju untuk menanggapi masalah ini dengan serius dan menghadiri pertemuan di surga ke-9. Qin Lai bertanya dengan serius, apa yang keluarga Qin katakan tentang ini?
Pria gemuk Gan Fei Peng meluruskan tulang punggungnya sebelum mengumumkan dengan sungguh-sungguh, ayahmu telah menyatakan bahwa dia akan mengunjungi surga ke-9 secara langsung pada hari pertemuan. Dia akan datang sendiri. Qin Lai tampak terkejut. Ji Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pakar Genesis Realm dari 6 kekuatan besar dan ahli garis keturunan peringkat 10 dari Dragon Rache dan Asura Rache pasti akan mencoba yang terbaik untuk membunuhnya. 300 tahun yang lalu, altar jiwanya dihancurkan justru karena dia kalah jumlah. Sepertinya dia tidak mempelajari pelajarannya meskipun 300 tahun telah berlalu. Ayahku akan mengunjungi surga ke-9 secara pribadi juga. Hua Anyang tiba-tiba berkata. Saya tahu. Bahkan Tuan Lama saya telah menyatakan bahwa dia akan menghadiri pertemuan itu. Saya hanya berpikir bahwa itu adalah keputusan yang tidak bijaksana. Surga ke-9 adalah domain 6 kekuatan besar. Ji Yao menghela nafas. Tidak ada yang tetap sama selamanya. Hua Anyang berkata dengan suara berat. Alam Boluo, Pulau Tujuh Roh. Sebuah gunung bahan roh ditempatkan di ruang rahasia tertutup. Mencicit datang dari dalam pai bahan roh seperti tikus yang menyelundupkan makanan. Qin Lai duduk di dalam pai bahan roh dan mengeluarkan botol dari cincin spasialnya. Setiap botol hanya seukuran ibu jari dan berisi setetes darah. Beberapa tetes darah redup sementara yang lain sangat cerah, dan warnanya berbeda. Setengah bulan lagi, gumamnya pada dirinya sendiri. Surga ke-9 akan mengadakan konferensi yang membahas cara menyerang keluarga Qin dalam 2 minggu. Pada saat itu, orang-orang teratas dari 6 faksi semuanya akan bepergian dan begitu juga para ahli dari ras kuat dari alam lain. Bahkan ahli tingkat Genesis Realm dari keluarga Ji dan Sky-Mender Palace akan diundang. Ini adalah pertemuan ras terbesar di alam roh. Patriark keluarga Qin saat ini, Qin Hao yang baru saja membangun altar jiwanya yang ke-9, telah menyatakan bahwa dia juga akan datang ke surga ke-9. Segera, ras spirit Rache dan alam lainnya gempar. Semua ingin tahu apa yang akan terjadi di surga ke-9 dalam 2 minggu. Mereka semua berpikir bahwa keadaan alam roh akan benar-benar berubah hari itu. Faksi alam roh dan ras kuat lainnya dari alam lain sedang menunggu dengan penuh semangat untuk hari itu. Qin Lai, yang bertekad untuk memasuki alam roh terlebih dahulu dan menghancurkan keluarga Han, menunggu avatar binatang jiwanya untuk mengubah nenek moyang kadal menjadi budak jiwa saat ia meningkatkan peringkat garis keturunannya. Dia memilih jalan yang diberikan Lapu, menggabungkan darah esensi dari ras yang kuat. Pada saat ini, botol-botol yang diletakkan di depannya berisi darah dari naga iblis baret, burung vermilion Tongyan, raksasa emas Banderas, Tyler ras penjara hitam, ras laut Hailey, dan ras kayu Roshin. Tetesan darah dari ahli peringkat 9 ini telah diminta dari ras Boluo Realm melalui Lapu. Sekarang, ketika 6 roh kekosongan dan kekacauan muncul, dia akhirnya menetap dan berusaha menggabungkan darah ras ke dalam garis keturunannya. Puff, puff, puff. Dia mengulurkan tangan dan menunjuk. Botol-botol porselen meledak, dan darah yang dipenuhi energi fisik terbang keluar dari noda. Batu rubi seperti tetesan darah mendarat di telapak tangan kirinya seperti kelereng. Zes zes, zes zes. Daging di telapak tangannya menjadi panas seperti api. Kemudian gumpalan api melonjak dan melilit tetesan darah. Selusin detik kemudian, telapak tangannya adalah spons yang menyedot esensi darah kehidupan para ahli dari berbagai ras ke dalam daging dan pembuluh darahnya. Benang sensasi terbakar datang dari pembuluh darah di lengannya. Lengannya tiba-tiba menjadi merah terang seperti logam. Garis darah di tubuhnya tiba-tiba mendidih. Wow wash wash. Gumpalan api menutupi tubuhnya seketika, membakar liar dan mengubahnya menjadi seorang pria yang menyala-nyala. Saat darah mendidih, tetesan darah yang masuk ke pembuluh darahnya seolah meledak di dalam tubuhnya. Banyak rune aneh, lampu, dan garis tanpa nama yang semuanya memiliki arti khusus tiba-tiba melesat ke dalam darahnya yang mendidih dan melintas seperti kilat di nadinya. Pada saat ini, garis keturunan iblis jurang, darah roh iblis bermata 8 dan garis keturunan lainnya yang bukan milik tubuhnya menjadi liar. Garis keturunan dari berbagai ras bertarung di dalam tubuhnya sebagai medan perang seperti kuda liar, dan kilat liar. Ah! Di ruang rahasia, dia mengeluarkan lolongan kebinatangan liar kesakitan saat tubuhnya terbakar. Dia gemetar hebat, dalam rasa sakit yang mematikan, merasa bahwa tendon dan pembuluh darahnya terjerat dan semakin mendekat. Tubuhnya meringkuk di tanah saat dia berguling tanpa sadar, menghancurkan materi roh yang dimakan 6 roh kekosongan dan kekacauan. Roh-roh kekosongan dan kekacauan merasakan rasa sakitnya dan terbang keluar dari tumpukan bahan roh, mengambang di ruang rahasia dan menatapnya dengan bingung. Iya, iya iya, mereka berteriak,
berusaha membantunya tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan atau apa yang terjadi padanya. Di luar ruang rahasia, Song Tingyu dan Tang Siki juga melihatnya berguling-guling di tanah melalui artefak khusus. Tang Siki penuh kepanikan dan berusaha membuka ruang rahasia untuk membantunya. Tapi Song Tingyu menggigit bibir bawahnya dan menarik bahunya. Song Tingyu berkata, dia berkata kita hanya harus berdiri di sini dan tidak membiarkan orang lain masuk. Tidak peduli apa yang kita lihat, atau apa yang terjadi padanya, kita tidak dapat membuka ruang rahasia. Dia menghela nafas dan berkata, kami tidak bisa membantunya. Tang Siki merasakan ketidakberdayaan yang mendalam dan berkata, keluarga Qin dan 6 faksi akan bertarung secara terbuka di surga ke-9. Saya tahu dia sedang terburu-buru dan ingin meningkatkan kekuatannya sehingga dia memperlakukan dirinya sendiri begitu. Saya ingin membantunya sebagai baik tapi aku merasa aku tidak berguna dan tidak bisa membantunya sama sekali. Kami hanya bisa membantunya dari daerah lain. Song Tingyu tenang. Jika kita menyerang sekarang, kita tidak dapat membantunya, kita akan membuat masalah baginya, dan melakukan kebalikan dari apa yang kita inginkan. Aku mengerti, Tang Siki mengangguk dan menghela nafas. Kedua wanita itu berhenti berbicara dan mengamati tindakan Qin Lai melalui prisma. Mereka menyaksikan tubuhnya ditenggelamkan dalam api, seolah-olah dia sedang dibakar. Mereka melihat dia melolong menyayat hati, karena dia tampaknya memutilasi dirinya sendiri untuk memperbaiki tubuh dan garis keturunannya. Di ruang rahasia, Qin Lai melolong kesakitan seolah-olah dia akan menggunakan metode ini untuk mengurangi rasa sakit yang dia rasakan. Pada saat ini, dia merasakan darah dari berbagai ras perlahan menyebar melalui pembuluh darahnya. Dia mengharapkan kehadiran berbagai ras dan bakat dari garis keturunan yang berbeda meledak seketika. Dia hanya tidak membayangkan tetesan darah dari ahli peringkat 9 ini akan menghasilkan kekuatan yang mengerikan. Pada saat ini, dia mulai menyesal karena terburu-buru. Dia seharusnya tidak menggabungkan darah dari ras yang berbeda ke dalam tubuhnya bersama-sama. Dia seharusnya memperbaikinya setetes demi setetes. Namun karena faksi peringkat emas manusia dan patriark dari ras lain akan bertemu di surga ke-9 dalam 2 minggu untuk membahas berperang melawan keluarga Qin, dan ayahnya juga akan muncul. Dia menyadari urgensi waktu. Dia ingin agar avatar Soul Beast memurnikan nenek moyang kadal menjadi budak jiwa dalam 2 minggu. Dia juga ingin meningkatkan peringkat garis keturunannya ke peringkat 8. Kemudian, dia akan menggunakan tubuh aslinya untuk pergi ke keluarga Han dan pertama-tama memusnahkan ras yang makmur ini dengan menyakitinya. Dia tidak ingin mengandalkan kekuatan avatar binatang jiwa untuk membantai keluarga Han jadi dia terburu-buru untuk memutilasi garis keturunannya. Di ruang rahasia, Qin Lai meraung, api menyembur dari tubuhnya. Nyala api keluarga Blaze yang tak terpadamkan mengamuk di nadinya, memancarkan kekuatan yang mampu melelehkan semua ciptaan. Tetes esensi darah kehidupan yang dia coba gabungkan melalui baptisan api. Tak lama setelah itu, rahasia, warisan, dan pemahaman hukum sepenuhnya dilepaskan ke dalam darahnya. Hukum aneh yang terkandung di dalamnya berubah menjadi bintik cahaya yang berkeliaran di sekitar tubuhnya. Pada saat ini, tubuh Qin Lai adalah tungku, karakter ilahi api adalah sumber api, dan tetesan berbagai esensi darah kehidupan adalah bahan roh. Rasanya seolah-olah dia sedang menyempurnakan artefak roh yang langka. Setelah waktu yang tidak diketahui, rasa sakit yang merobek secara bertahap meninggalkannya. Dia memeriksa tubuhnya dan menemukan rune, lampu, dan rahasia garis keturunan khusus yang telah menembus tubuhnya telah tenang setelah hiruk-pikuk mereka. Mengganti mereka adalah ketenangan pikiran dan surutnya api yang mengamuk. Dia menyelidiki dengan pikirannya dan memiliki pikiran jiwanya berkeliaran di darahnya. Dia menemukan bahwa banyak garis cahaya dan pola misterius yang tercetak dengan kemampuan khusus telah bergabung ke dalam garis keturunannya. Kemampuan garis keturunan korosi yang dia peroleh setelah memurnikan darah Silver Streak Heavenly Snake Nifit tampaknya telah ditempa ulang. Dia mengamati aliran esensi darah. Darah dari Vermilion Bertong yang telah berubah menjadi bintik cahaya yang bergabung dengan bagian dari garis keturunannya yang sesuai dengan roh api. Kedua garis keturunan atribut api sangat mirip dan jelas saling melengkapi. Darah dari naga iblis baret, Banderas raksasa emas dan Tyler ras penjara hitam bergabung dengan darah Nifit dan bergabung ke dalam garis keturunan abis Devil Racenya. Darah ras laut dan kayu berubah menjadi bintik cahaya biru dan bergabung menjadi garis keturunan roh iblis bermata 8. 3 garis keturunan roh kekosongan dan kekacauan, iblis neraka dan roh iblis bermata 8 menjadi luar biasa aktif setelah dilengkapi dengan rahasia dan hukum alam semesta yang terkandung dalam garis keturunan lainnya. Dia mengamati saat dia merenungkan dan memiliki pemahaman baru. Apakah garis keturunan ras naga iblis, binatang kuno,
raksasa, dan penjara hitam terhubung dengan ras iblis neraka. Kalau tidak, mengapa darah dari 4 ras dengan mudah bergabung ke dalam darah iblis neraka? Burung vermilion dan roh api terutama mengolah api. Sangat mudah untuk memahami mengapa kedua garis keturunan ini bergabung. Tapi garis keturunan ras laut dan kayu bergabung dengan garis keturunan roh iblis bermata 8. Roh iblis bermata 8 adalah hewan peliharaan yang dilatih oleh ras roh. Darahnya harus mengandung atribut garis keturunan dari ras roh. Apakah ini berarti ras laut dan kayu terkait dengan ras roh? Ras kayu memiliki kekuatan garis keturunan, sebagian besar terkait dengan kehidupan. Melihat arah yang berbeda dan perubahan garis keturunan di tubuhnya, Qin Lai tiba-tiba menyadari bahwa pengetahuannya terbatas. Proses fusi membuka pintu yang sama sekali baru baginya. Darah sempurna di tubuhnya awalnya memiliki darah Nifid Silver Streak Heavenly Snake, esensi darah roh api, roh iblis bermata 8 dan darah abis Devil Atkins. Namun kali ini, ketika dia mencoba untuk menggabungkan garis keturunan dari ras burung vermilion, naga iblis, penjara hitam, laut dan kayu, dia terkejut menemukan bahwa garis keturunan ini tidak membentuk kemampuan yang terpisah. Bahkan darah Nifid Silver Streak Heavenly Snake digabungkan ke dalam garis keturunan abis Devil Rache. Garis keturunan lainnya juga bergabung dengan garis keturunan lain yang lebih kuat. Tampaknya garis keturunan dari asal yang sama akan menarik satu sama lain dan bergabung bersama, meniru garis keturunan yang lebih dekat ke sumbernya. Ras dewa, ras roh iblis bermata 8, ras iblis neraka, roh kekosongan dan kekacauan, ini seharusnya merupakan 4 sistem garis keturunan yang sangat berbeda. Garis keturunan lainnya, seperti yang baru saja saya perbaiki, seharusnya termasuk dalam sistem yang lebih umum ini, dia menyadari. Dahulu kala, dia merasa bahwa garis keturunan ras kuat di luar Spirit Realm memiliki sumber yang sama. Ketika ras Nether Realm memasuki Frost Desolation Abyss dengan bantuannya, mereka tiba-tiba menemukan energi iblis jurang sebenarnya adalah energi iblis bawah tanah tetapi jauh lebih padat. Ketika mereka menemukan bahwa hampir semua iblis abis peringkat tinggi memiliki darah ungu, ras Nether Realm harus mengakui bahwa sumber garis keturunan mereka adalah abis. Karena 3 ras Nether Realm berasal dari abis, apakah naga Spirit Realm atau Ancient Beast Rache juga keturunan makhluk kuat dari alam yang lebih kuat? Di masa lalu, ini hanya spekulasi. Tapi kali ini, dia punya bukti kuat. Melihat rahasia warisan dalam tetesan darah esensi bergabung dengan garis keturunan iblis neraka dan roh iblis bermata 8, pemahamannya tentang garis keturunan semakin dalam. Jadi ras alam besar di luar alam roh memiliki nenek moyang, sumber garis keturunan mereka, jauh di alam semesta. Setelah kesimpulan ini, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang garis keturunan ras yang berbeda, dan juga pemahaman baru tentang darah sempurna dalam dirinya. Dia percaya orang yang memulai proyek darah sempurna tahu lebih baik daripada siapapun tentang hubungan garis keturunan antara ras alam roh dan ras kuat lainnya di alam semesta. Gagasan utama di balik darah sempurna orang itu adalah untuk menggabungkan kembali garis keturunan yang tersebar dari sistem garis keturunan yang berbeda dan mereproduksi asal mereka. Akankah darah sempurna tercapai setelah semua potongan yang tersebar digabungkan menjadi satu? Qin Lai tiba-tiba membuka matanya. Kecerdasan melintas di matanya. Tiba-tiba, dia merasa dia mengerti rahasia di balik garis keturunannya. Semua api yang keluar darinya kembali ke tubuhnya, dan api yang tak terpadamkan di tubuhnya berangsur-angsur menjadi tenang. Garis darahnya berhenti mendidih. Garis keturunan keluarga Blaze memiliki nyala api terpanas yang tidak dapat dipadamkan yang dapat melelehkan apapun. Hanya nyala api ini yang dapat melelehkan dan menggabungkan garis keturunan. Jadi seperti itu. Berderak. Pintu batu yang telah tertutup selama berhari-hari akhirnya terbuka. Qin Lai berjalan keluar dari mereka dengan malas, diterangi oleh 3 matahari dari alam Boluo. Song Tingyu dan Tang Siki yang dengan gugup menunggunya selama ini menghela nafas lega. Mata cerah mereka segera mendarat di wajahnya. Qin Lai tersenyum dan secara naluriah menyentuh wajahnya, berkata, sementara saya menderita banyak kesulitan, saya juga mendapat banyak keuntungan. Apa garis keturunanmu mencapai peringkat 8? Song Tingyu tersenyum cerah. Qin Lai menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jujur, tidak. Lalu apa keuntungan yang kamu bicarakan? Tang Siki terkejut. Daerah lain. Qin Lai tidak menjelaskan lebih lanjut tentang garis keturunan kepada kedua wanita itu. Baik Song Tingyu dan Tang Siki adalah manusia murni. Mereka tidak bercampur darah dengan ras asing seperti kekuatan dunia tengah untuk menyelesaikan masalah tubuh fisik manusia yang lemah. Garis keturunan manusia yang paling murni, dalam pengetahuannya saat ini, bukanlah garis keturunan yang dapat dicetak dengan hukum alam semesta. Ras manusia tidak memiliki Chaos Blood Realm mereka sendiri. Karena ini,
Tidak ada gunanya dia mendiskusikan rahasia garis keturunan dengan Song Tingyu dan Tang Siki. Kedua wanita itu tidak memiliki garis keturunan langka untuk diberikan kepadanya. Aku akan pergi ke keluarga Ji, katanya santai. Kembali ke dunia tengah, Song Tingyu mengubah ekspresinya. Pada saat ini. Ya, tapi, Song Tingyu ragu-ragu untuk berbicara. Dia, yang mengelola Flaming Sun Island, tahu apa yang akan terjadi di surga ke-9 dunia tengah melalui klan ras asing yang tersisa di tanah kekacauan, dan berita dari Frost Desolation Abyss. Pada saat yang sensitif ini, tidak bijaksana bagi orang seperti dia yang begitu penting untuk muncul di Central World. Jangan khawatir, kecuali monster Genesis Realm muncul, itu akan memakan waktu beberapa detik jika aku ingin kembali, Qin Lai menghibur. Dia tidak berbicara omong kosong. 6 hari terakhir ini dia mengalami penyiksaan mutilasi diri, semua dalam upaya untuk menggabungkan darah Baret dan yang lainnya. Pada saat ini, darahnya mengandung 4 kekuatan garis keturunan yang berbedaras dewa, roh iblis bermata 8, iblis neraka, dan roh api kekosongan dan kekacauan. Mungkin karena garis keturunan Baret, Tong Yan, Tyler dan yang lainnya tidak ada hubungannya dengan garis keturunan ras dewa sehingga dia gagal memperkuatnya dan mencapai peringkat 8. Jelas, terlepas dari itu, semua garis keturunannya yang lain meledak dengan kekuatan. Meskipun dia belum membangkitkan kemampuan laten baru, kekuatannya saat ini lebih dari 2 kali lipat. Salah satunya adalah kemampuan pintu bintang dari garis keturunan roh iblis bermata 8. Pada saat itu, dengan pemikiran sederhana, dia bisa membentuk pintu bintang dalam sekejap. Selama ahli Genesis Realm tidak langsung membekukan ruang dan merusak hukum tata ruang di daerah itu, dia bisa melewati pintu bintang untuk kembali ke budak jiwa manapun. Kalau begitu hati-hati, Song Tingyu tidak mencoba membujuknya sebaliknya. Tang Siki juga berkata, pergi dan kembalilah lebih awal. Iya, dia berubah menjadi sambaran petir biru dan terbang menuruni pegunungan. Dia mengirim beberapa utas pemikiran jiwa menyusup ke dalam darahnya untuk lebih memahami darah barunya. Dia menemukan ada lebih banyak perubahan. Darahnya hanya terdiri dari 4 garis keturunan. Ketika dia mencoba mengamati mereka, dia melihat rantai kristal aneh mengalir di darahnya. Semua garis keturunan memilikinya. Ras dewa memiliki rantai merah tua. Ras iblis abis, ungu. Biru tua untuk roh iblis bermata 8 dan putih keperakan untuk roh kekosongan dan kekacauan. Rantai kristal garis keturunan dengan warna berbeda terbang melalui garis keturunannya seperti sinar cahaya. 4 sistem garis keturunan yang berbeda digambarkan dengan jelas dan tidak pernah disentuh. Rahasia garis keturunan, warisan, makna kekuatan, hukum alam semesta dan yang lainnya semuanya tercetak dalam rantai kristal garis keturunan itu. Fenomena yang tak terbayangkan. Memikirkan kembali jiwanya, dia bergumam dalam hati. Dia menemukan untuk pertama kalinya darahnya memiliki pemandangan yang begitu indah. Dia tiba-tiba menyadari selama 6 hari menempa garis keturunannya, darah sempurnanya tampaknya telah berada di jalan yang benar. Suara mendesing. Sosoknya muncul tiba-tiba di gua di dalam wilayah ras binatang kuno. Sekejap kemudian, dia menghilang. Segera setelah itu, dia muncul dalam formasi teleportasi ke-9 dari keluarga Ji dunia tengah. Ji Yuan, yang menjaga tempat itu, jelas terdiam saat melihatnya dan berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Oh, sebelum dia bisa menjawab, Ji Yuan terkejut dan berkata, kamu membangun altar jiwa. Ji Yuan, yang memiliki kultivasi Void Realm, dapat melihat kultivasinya saat ini dengan sapuan kesadaran pikirannya. Saya ingat ketika saya melihat Anda terakhir kali, Anda hanya berada di tahap tengah alam nirvana. Saya tidak menyangka, Ji Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya banyak hal yang tidak pernah kita bayangkan telah terjadi padamu dalam 3 abad ini. Saat ini, bintang-bintang paling terang dari generasimu hanya ada di alam abadi. Kebanyakan dari mereka membangun altar jiwa mereka baru-baru ini. Han Qian sendiri menerobos hanya 2 tahun yang lalu. Aku datang untuk menghancurkan keluarga Han, kata keluarga Qin dengan tenang. Apa? Ji Yuan mengerutkan kening dan berkata dengan mendesak, jangan main-main saat ini. Kenapa tidak? Qin Lai berkata dengan rasa ingin tahu. Dalam 10 hari, mereka akan mengadakan konferensi di surga ke-9 untuk membahas keluarga Qin. Saya mendengar para pemimpin ras naga dan ras asura telah mencapai surga ke-9. Ji Yuan memiliki ekspresi serius. Para ahli alam kejadian dari surga ke-9 keluar dari pengasingan atau kembali dari luar alam. Mereka semua sedang bersiap-siap. Keluarga Han sedikit jauh dari surga ke-9 tetapi masih di dalam wilayah mereka. Jika terjadi sesuatu, para ahli surga ke-9 akan datang, kamu tidak akan bisa melarikan diri.
Jangan khawatir, saya akan dengan mudah mundur setelah menghancurkan keluarga Han, kata keluarga Qin sambil tersenyum. Alis Ji Yuan berkerut, tatapannya mendarat di formasi teleportasi. Dia berkata, siapa lagi? Apa? Qin Lai bingung. Aku bertanya siapa lagi yang datang selain kamu, Ji Yuan berkata tanpa basa-basi. Tidak ada, hanya diriku sendiri. Qin Lai bereaksi dan berkata sambil tersenyum, menurut pengetahuan saya, keluarga Han hanya memiliki 5 ahli alam abadi. Itu tidak akan sulit. Ji Yuan memiliki tatapan aneh. Kamu baru saja membangun altar jiwa 1 tingkat dan kamu menganggap 5 tetua keluarga Han di alam abadi, tidak sulit. Ya, kata Qin Lai dengan percaya diri. Di aula paling tersembunyi dari keluarga Ji Yuan menatap Qin Lai dengan ragu, mengerutkan kening. Tolong buatkan pengaturan untuk saya. Saya tahu keluarga Ji Anda memiliki banyak formasi teleportasi, dan dapat mengirim saya ke keluarga Han dengan cepat, pinta Qin Lai dengan tulus. Sebagai keluarga tertua umat manusia, keluarga Ji memang memiliki banyak formasi teleportasi. Jika keluarga Ji mau, mereka bisa langsung mencapai bahkan bagian paling terpencil dari alam roh. Qin Lai datang ke keluarga Ji lebih dulu karena dia sadar akan hal itu. Formasi keluarga Ji terbatas pada alam roh. Mereka tidak sebanyak pintu masuk alam keluarga Qin Anda di masa lalu. Ji Yuan tidak memiliki harga diri saat dia berkata, sebelum keluarga Qin meninggalkan alam roh, pintu masuk alam yang mereka miliki dapat terhubung dengan hampir semua alam ras lain. Keluarga Ji tidak dapat dibandingkan dengan itu. Aku akan pergi ke keluarga Han, kata Qin Lai. Ji Yuan ragu-ragu dan berkata, ikuti aku. Kemudian, dia perlahan berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju pintu rahasia di sudut aula. Qin Lai segera mengikuti. Ji Yuan membawanya melalui lorong redup ke aula besar lainnya. Setidaknya ada 30 formasi teleportasi yang berbeda di aula ini, masing-masing dijaga oleh anggota keluarga Ji. Ketika Qin Lai datang dengan Ji Yuan, dia melihat banyak praktisi bela diri mengenakan berbagai jubah masuk dan meninggalkan formasi teleportasi itu. Ini adalah aula ke-8 keluarga Ji, dan memiliki 36 formasi teleportasi dengan ukuran berbeda yang dapat mencapai 36 benua berbeda di alam roh, Ji Yuan menjelaskan. Namun, formasi teleportasi ini hanya dapat diangkut di dalam alam roh dan tidak dapat melintasi alam. Saat dia berbicara, dia memimpin jalan. Praktisi bela diri keluarga Ji yang berdiri di samping formasi teleportasi yang berbeda membungkuk ketika dia mendekat. Banyak praktisi bela diri yang baru saja datang dari benua lain dari alam roh telah berteriak atau mengutuk tetapi ketika mereka melihatnya, mereka semua berhenti. Para praktisi bela diri yang bukan dari keluarga Ji membungkuk dalam-dalam dan menunggunya pergi sebelum meninggalkan aula dengan tertib. Qin Lai mengamati dan menemukan bahwa para praktisi bela diri dari berbagai benua kebanyakan berada di alam nirvana, dan beberapa ahli berada di alam abadi. Melalui jubah yang mereka kenakan, dia secara bertahap menyadari bahwa orang-orang itu seharusnya menjadi kekuatan bawahan keluarga Ji. Melihat para ahli pasukan bawahan yang tersebar di seluruh datang melalui formasi teleportasi, dia menyadari bahwa keluarga Ji sedang menggerakkan pasukan mereka dan bersiap untuk perang. Mungkin Istana Langit Mender dan keluarga Qin juga memiliki banyak praktisi bela diri yang aktif, dan bersiap untuk pertempuran. Semakin Qin Lai memikirkannya, semakin besar rasa urgensi dalam dirinya tumbuh. Ji Yuan tiba-tiba berhenti di samping formasi teleportasi dan memerintahkan dengan dingin, buka formasi teleportasi ke Laut Ular Hijau. Praktisi bela diri yang bertanggung jawab mengangguk dan mengaktifkan formasi teleportasi oval tanpa sepatah kata pun. Cahaya hijau gelap muncul dari bagian bawah formasi teleportasi dan menutupinya sepenuhnya. Baik, Ji Yuan melihat ke belakang dengan tenang pada Qin Lai dan berkata, kamu harus tahu bahwa Laut Ular Hijau sangat dekat dengan keluarga Han. Kamu dapat mencapai daratan utama keluarga Han dalam sehari. Qin Lai mengangguk dan berkata, aku tahu. Pergi, desak Ji Yuan. Qin Lai segera melangkah ke formasi teleportasi. Sosoknya tenggelam dalam cahaya hijau gelap. Saat dia menunggu dengan tenang, semburan aroma datang. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan gelombang pusing. Membuka matanya, dia menemukan dia berdiri di sebuah gua rahasia di bawah air. Bukaan gua disiram dengan air laut tetapi terhalang oleh lapisan lampu hijau. Di bawah kakinya ada formasi teleportasi kecil yang hanya bisa menampung 3 orang. Selain dia, Ji Yuan juga ada di dalamnya. Menghadapi tatapan bingungnya, Ji Yuan memiliki ekspresi tenang saat dia berkata dengan dingin, saya tidak berpikir Anda, yang baru saja mencapai alam abadi, dapat menghancurkan keluarga Han. Qin Lai memiliki ekspresi tidak senang. Ji Yuan tampaknya tidak melihatnya dan berkata, keluarga Han adalah kerabat dari perlombaan laut dari Laut Ular Hijau.
Klan perlombaan laut ini menganggap keluarga Han sebagai koneksi ke surga ke-9, mereka tidak akan mengizinkan keluarga Han untuk dibunuh tanpa alasan, terutama, ketika Han Qian dianggap lebih penting oleh monster tua dari surga ke-9. Sebelum si Rache tahu, aku akan selesai dan pergi. Qin Lai mendengus. Ji Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak akan mudah. Dia tidak segera menjelaskan dan memimpin Qin Lai ke pintu masuk gua. Lapisan cahaya melilit tubuhnya yang menggerakkan saat dia perlahan melayang ke permukaan. Qin Lai mengikuti dengan diam-diam. Beberapa menit kemudian, dia dan Ji Yuan muncul di permukaan bersama dan berdiri di sebuah pulau kecil yang terpencil. Qin Lai mengabaikannya, tubuhnya terus melayang sampai dia melihat ke bawah ke laut tanpa batas dari udara. Nama laut ular hijau berasal dari warna hijau samar dan bentuk ular melingkar. Selama puluhan ribu tahun, beberapa klan Sirache yang tinggal di dasar laut ular hijau sering berinteraksi dengan orang-orang yang tinggal di pulau-pulaunya. Keluarga Han telah tumbuh melalui perdagangan dengan perlombaan laut-laut ular hijau. Selama bertahun-tahun, keluarga Han dan perlombaan laut ular hijau memiliki hubungan dekat dan sangat dipercaya oleh mereka. Ketika umat manusia mengetahui rahasia mencuri garis keturunan kuno dari ras kuno melalui seni rahasia leluhur darah, keluarga Han menikah dengan ras laut dari laut ular hijau. Segera setelah itu, generasi baru keluarga Han memiliki garis keturunan Sirache. Han Qian, Han Jia, dan anggota keluarga Han lainnya telah membangunkan garis keturunan Sirache. Perlombaan laut dari laut ular hijau memperlakukan keluarga Han sebagai kerabat darah setelah ini dan semakin dekat. Pada tahun-tahun ini, karena Han Qian diberi lebih banyak tanggung jawab oleh monster tua alam asal dari surga ke-9, status keluarga Han tumbuh di surga ke-9. Bahkan klan Sirache dari Green Snakesi tumbuh lebih dekat ke surga ke-9. Mereka hanyalah cabang kecil dari Sirache yang sangat besar. Mereka hanya terdiri dari faksi kecil dan kekuatannya terbatas. Di masa lalu, klan Sirache dari Green Snakesi telah diasingkan oleh klan Sirache dari alam lain. Pada tahun-tahun ini, klan Laut Ular Hijau secara bertahap memantapkan diri melalui hubungan dengan keluarga Han dan surga ke-9. Karena ini, mereka menganggap keluarga Han sebagai bagian besar dari kekuatan mereka. Demikian pula, mereka menganggap Han Qian, yang memiliki garis keturunan, sebagai kebanggaan mereka. Kamu tidak tahu bahwa keluarga Han dan perlombaan Laut Ular Hijau hampir hidup bersama. Ji Yuan naik ke langit dan berdiri bahu-membahu di hadapannya. Mereka memandang bersama ke arah pulau terbesar di kejauhan. Dia berkata, keluarga Han tinggal di pulau itu, dan perlombaan laut tinggal tepat di bawahnya. Saat Anda menyerang keluarga Han, perlombaan laut akan bangkit. Qin Lai tampak mengikuti tatapannya, alisnya berkerut. Itu adalah pulau besar di tengah lautan biru tua. Bangunan batu yang tak terhitung jumlahnya memenuhi permukaan pulau, dan artefak roh terbang yang tampak seperti burung laut sesekali melintas di langitnya. Selain itu, banyak kapal besar yang diparkir di tepi pulau. Ada banyak manusia di kapal dan dermaga, tetapi ada banyak klan Sirache di antara mereka juga. Mereka mengangkut banyak material roh berharga yang hanya bisa ditambang dari dasar laut ke pulau. Kemudian, material roh dibawa ke artefak roh terbang dan dijual di benua lain. Saat ini, Qin Lai dan Ji Yuan bersembunyi di dalam awan. Mereka berdua tampak terkejut dengan aktivitas keluarga Han di pulau itu. Tidak disangka bahwa keluarga Han kecil akan menjadi makmur ini hanya dalam 300 tahun, semua berkat tindakan seorang gadis. Ji Yuan menghela nafas secara emosional. Saya ingat bahwa keluarga Han dulunya adalah kekuatan yang paling tidak mencolok dari semua pasukan bawahan surga ke-9. Bahkan klan Sirache dari Blue Snakesi biasa memerintahkan mereka berkeliling seolah-olah mereka adalah pelayan sepanjang waktu. Ji Yuan menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan, 300 tahun telah berlalu sejak itu. Hari ini, keluarga Han telah tumbuh makmur menggunakan koneksi Han Qian di surga ke-9. Dia kemudian menatap Qin Lai dengan aneh sebelum tertawa terbahak-bahak. Orang mungkin mengatakan bahwa dia benar-benar naik ke posisinya hari ini di tubuhmu, bukan faktanya, tidak salah untuk mengatakan bahwa kamulah yang memberi keluarga Han kemakmuran mereka hari ini. Wajah Qin Lai gelap. Itulah mengapa hal pertama yang saya lakukan setelah kembali ke dunia tengah adalah pemusnahan keluarga Han. Tidak akan semudah itu, kata Ji Yuan dengan tenang sambil tersenyum. Rasakan dengan cermat. Apakah Anda memperhatikan berapa banyak praktisi bela diri alam abadi yang dimiliki keluarga Han? Jangan lupa untuk memeriksa bawah laut juga. Menurut pengetahuan saya, klan Sirache dari Blue Snakesi telah berhasil mengangkat 3 ahli garis keturunan peringkat 9 baru-baru ini. Ekspresinya perlahan berubah serius, kekuatan tempur Sirache rata-rata, tapi Blue Snakesi adalah domain mereka.
Ini adalah tempat di mana mereka dapat melepaskan kekuatan garis keturunan mereka hingga batas absolut. Juga, 3 ahli garis keturunan peringkat 9 sama dengan 3 ahli manusia Void Realm. Apakah kamu yakin kamu harus menyerang keluarga Han hari ini? Iya, benar, jawab Qin Lai dengan kasar. Ji Yuan tampak terkejut dengan jawabannya. Dia menatapnya dalam-dalam sebelum berkata, aku sudah memberitahumu semua ini, tetapi kamu masih ingin menyerang keluarga Han itu membuatku bertanya-tanya apa di Spirit Realm yang memberimu kepercayaan diri. Kamu akan segera tahu. Qin Lai mendengus. Ji Yuan mengangguk dan berhenti berusaha membujuknya. Sebaliknya, dia menasihati dengan serius, keinginanmu bukan milikku untuk dibengkokkan. Karena itu, saya harap Anda menyadari bahwa Anda hanya memiliki sekejap untuk melenyapkan keluarga Han saat Anda menunjukkan diri. Jangan beri kesempatan para ahli Sirace di bawah laut untuk menyelamatkan mereka. Jika ahli peringkat 9 dari perlombaan laut muncul, Anda akan kehilangan kesempatan Anda secara permanen. Anda tidak punya pilihan selain melarikan diri dari tempat ini. Jangan khawatir. Qin Lai menyipitkan matanya dan menjawab dengan dingin, aku akan melenyapkan semua makhluk hidup di pulau itu hanya dalam sekejap mata. Sama sekali tidak ada kemungkinan siapapun akan selamat dari serangan ini. Mata indah Ji Yuan bersinar terang ketika dia mendengar ini. Dia menatapnya dengan cermat ketika senyum cemerlang menyebar di wajahnya, apa yang kamu tunggu? Aku tidak, kata Qin Lai serius. Zes. Sebuah sambaran petir terbang keluar dari pupilnya, dan altar jiwa yang tembus cahaya muncul menjadi ada. Altar jiwa disempurnakan dari kristal asal. Petir dan guntur bisa terlihat melonjak dalam detik meninggalkan tubuh Qin Lai. Altar kristal melayang di atas kepala Qin Lai saat diagram roh kuno Sky Pierre Qing yang telah diserap sepenuhnya sebelum muncul. Tiba-tiba, Qin Lai merasa seperti dia telah menjadi satu dengan dunia. Seolah-olah dia memiliki kendali penuh atas kekuatan guntur, es dan bumi di sekelilingnya. Pemberantasan guntur surgawi, guntur surga ke-9. Gemuruh. Petir tebal tiba-tiba turun dari awan di atas seperti air terjun. Seolah-olah mereka adalah naga petir yang muncul dari kolam petir di surga ke-9 itu sendiri. Ji Yuan mendongak kaget. Langit tadinya cerah dan tidak berawan, tapi sekarang benar-benar tertutup awan hitam yang menggelegar. Tiba-tiba, Ji Yuan merasa seperti dunia akan dihancurkan dalam hujan es apokaliptik guntur dan kilat. Tanda aneh di dada Qin Lai bersinar terang dengan kilat seperti matahari kecil. Tampaknya mampu mengendalikan guntur dan kilat di sekitarnya sepenuhnya. Diagram roh kuno Sky Pierre Qing di dalam altar jiwa Qin Lai yang dipenuhi kilat terus bekerja perlahan. Tampaknya menarik guntur dan kilat dari setiap sudut dunia. Hanya dalam selusin detik, sambaran petir tebal yang tidak wajar runtuh ke pulau seperti laut yang marah. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi kenapa langit tiba-tiba gelap? Ada apa dengan guntur yang menakutkan ini? Praktisi bela diri yang mengenakan seragam keluarga Han bergegas keluar dari istana batu besar mereka dengan tergesa-gesa. Baik itu di darat atau di udara, mereka semua menatap langit dengan kaget. Gemuruh. Petir seukuran naga raksasa tiba-tiba menghantam artefak roh terbang raksasa. Artefak roh terbang itu panjangnya hampir 1 kilometer, dan itu diisi sampai penuh dengan bahan roh berharga yang telah digali oleh para pekerja dari laut. Selain itu, dijaga oleh selusin praktisi bela diri Fulfillment and Nether Passage Realm. Baut petir raksasa telah langsung menghancurkan artefak roh terbang. Segala sesuatu dan semua orang di kapal meledak dalam sekejap. Mereka bahkan tidak punya cukup waktu untuk berteriak. Ini serangan musuh. Bersiap untuk bertempur. Ada seorang ahli yang bersembunyi di awan. 3 tetua keluarga Han berteriak saat mereka melepaskan altar jiwa mereka sendiri dan terbang ke langit. Pada saat yang sama, cahaya biru menjadi terjalin satu sama lain saat mereka menyelimuti pulau itu. Itu adalah perisai cahaya energi roh keluarga Han. Air mata bulan. Qin Lai menjerit pelan saat 9 cahaya bintang cemerlang tiba-tiba melintas dari langit yang gelap. Mereka yang memperhatikan akan melihat bahwa titik-titik cahaya itu sebenarnya berbentuk seperti bulan sabit. Mereka terbang dengan cepat dan menghantam perisai cahaya energi roh keluarga Han seperti meteor. Retakan. Cahaya gelap perisai tiba-tiba hancur berkeping-keping. Kemudian, 9 senjata pembunuh yang tampak seperti bintang mulai terbang ke seluruh pulau. Setiap praktisi bela diri keluarga Han yang terkena sinar cahaya cepat yang menyilaukan langsung dipotong menjadi potongan-potongan kecil daging. Altar jiwa, badai es. Air laut-laut ular biru tiba-tiba berubah menjadi es di bawah kekuatan altar jiwanya. Retak-retak-retak, es meledak, dan es yang tak terhitung jumlahnya mulai menghujani pulau itu dari segala arah. Itu seperti cakram badai yang tak terhentikan yang terus menghujani pulau itu dengan pembunuhan. Puluhan ribu pedang es menyerang pulau itu sekaligus.
Tanpa perlindungan perisai cahaya energi roh mereka, praktisi bela diri keluarga Han yang sudah dibantai oleh Muntir tidak bisa berbuat apa-apa selain menatap putus asa pada proyektil es. Puff! Suara benda tajam menembus daging terus bergema dari tubuh anggota keluarga Han. Semua orang ini kehilangan nyawa mereka hanya dalam sekejap. Berdiri di bawah altar jiwanya, Qinlai menatap dengan dingin ke pulau keluarga Han saat guntur berkeliaran di langit seperti naga. Zes, zes. Kadang-kadang, petir akan dihasilkan di dalam altar jiwanya dan dimasukkan ke dunia. Saat ini, Qinlai sedang mengendalikan kilat, es, dan bumi di sekitarnya melalui altar jiwanya. Diagram roh kuno Sky Piercing yang tercetak di dalam altar jiwanya tampaknya bekerja dengan sihirnya dan membantunya dalam memanipulasi kekuatan. Semua teknik rahasia pemberantasan guntur surgawi atau seni beku dimanifestasikan dengan jelas oleh utas aturan dan dao di dalam altar jiwa. Itu sebabnya dia bisa mengeksekusi mereka dengan sangat mudah. Orang mungkin mengatakan bahwa altar jiwa yang dimurnikan dari kristal asal adalah alasan dia bisa menjadi satu dengan dunia dan melepaskan bentuk energi rohnya yang paling kuat sepuasnya. Sungguh menakjubkan betapa altar jiwa meningkatkan energi roh dan seni roh seseorang. Tidak heran sering dikatakan bahwa praktisi bela diri altar jiwa adalah satu-satunya yang pantas mendapatkan gelar ahli. Ruram, petir tebal yang menyambar pulau di bawah kakinya tidak berhenti hanya karena dia tenggelam dalam pikirannya. Satu persatu, anggota keluarga Han terbunuh oleh badai. Bahkan mereka yang selamat dari serangan gencar dipotong-potong oleh artefak tingkat ilahi Muntir atau hujan es dari bila es. Hanya dalam lusinan detik, Qinlai telah mengubah pulau yang hidup menjadi neraka yang hidup. Jeritan menyayat hati datang dari setiap sudut dan setiap bangunan yang ada di pulau itu. Darah, daging, dan tulang perlahan tapi pasti membuat pulau itu berwarna merah. Di dekatnya, Ji Yuan mengerutkan kening dalam-dalam sambil tetap diam. Dia tidak mengganggu pekerjaan Qinlai. Dia menyaksikan dengan tenang saat Qinlai dengan terampil memanipulasi altar jiwanya dan menuai kehidupan anggota keluarga Han dengan kekuatan guntur, embun beku, dan artefaknya. Dia benar-benar telah menarik kekuatan dari kolam petir surga itu sendiri, dan membekukan laut itu sendiri untuk melepaskan badai esnya. Dia menatap penuh semangat pada altar jiwa satu tingkat Qinlai. Keheranannya hanya tumbuh lebih besar dan lebih besar. Tidak heran dia benar-benar tak kenal takut. Dia bergumam di dalam hatinya sebelum dia secara tidak sadar membandingkan Qinlai dengan yang disebut jenius dari dunia tengah. Dia menggelengkan kepalanya tiba-tiba. Secara harfiah tidak ada seorang pun di alam yang sama yang cocok dengan Qinlai mengingat kekuatannya saat ini. Keajaiban yang ditampilkan oleh altar jiwa satu tingkat Qinlai, energi roh, kekuatan, dan hukum yang dikandungnya jauh melampaui pengguna altar jiwa satu tingkat lainnya. Saat ini, Han Qian sedang pergi untuk urusan bisnis, dan Ji Yuan berpikir bahwa dia sangat beruntung. Itu karena dia sama sekali tidak ragu bahwa Han Qian akan dimusnahkan oleh Qinlai jika dia ada di pulau ini. Saya belum pernah mendengar seseorang yang bisa menyatu dengan dunia hanya dengan altar jiwa satu tingkat. Tidak bisa dipercaya, dia menghela nafas pada dirinya sendiri. Siapa ini? Siapa yang mencoba menghancurkan keluarga Han? Apakah kamu tidak tahu bahwa kita adalah kekuatan bawahan dari surga ke-9 dengan melukai keluarga Han? Anda meminta surga ke-9 untuk membalas dendam pada Anda. Kamu tidak akan melarikan diri. Tiba-tiba, 3 praktisi bela diri altar jiwa keluarga Han bergegas ke arah mereka. Qinlai hampir membunuh semua orang di keluarga Han kecuali 3 ahli altar jiwa ini. Kebetulan, salah satunya adalah ayah Han Qian. Trio marah yang menahan badai petir untuk mendapatkan dia terdiri dari ahli altar jiwa 3 tingkat dan 2 ahli altar jiwa 1 tingkat. Mereka semua adalah senior Han Qian. Praktisi bela diri altar jiwa. Sudut mulut Qinlai melengkung saat dia terkekeh dan mengarahkan jari ke gelabelanya. Swoosh! 6 berkas cahaya cemerlang terbang keluar dari gelabelanya seperti kilat. Mereka memasuki altar jiwa trio hanya dalam waktu singkat. 1 altar jiwa api dan 2 altar jiwa air yang lembut. Oh well, mereka harus mengandung kekuatan api dan air, kan? Roh api dan roh air sedang menuju kedua altar jiwa saat dia bergumam pada dirinya sendiri. 2 anggota keluarga Han yang diserang berteriak ketakutan dan shock. Untuk menyaksikan altar jiwa mereka telah menghabiskan begitu banyak untuk membangun terlepas dari genggaman mereka dan dimakan oleh beberapa makhluk asing, itu adalah perasaan yang lebih buruk daripada terbunuh dalam pertempuran. Melihat saya katakan bahwa keluarga Han tidak masalah. Qinlai menoleh ke Ji Yuan dan memberinya senyum cerah, berkata, pertarungan sudah berakhir. Bahkan jika klan Shirache dari Blue Snakesi muncul ke permukaan sekarang, sudah terlambat. Bagaimanapun, aku bisa segera kembali ke Boluo Realm jika aku menginginkannya. Saat ini,
Qin Lai terlihat sangat santai. Bahkan Ji Yuan sendiri sedang bersantai seolah-olah dia dipengaruhi oleh emosinya. Fakta bahwa dia bahkan belum melepaskan altar jiwanya sendiri adalah bukti bahwa dia bahkan berpikir bahwa pertarungan sudah berakhir. Keenam makhluk asing itu adalah Spirit of Void and Chaos milikmu, kan Ji Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Qin Lai tersenyum sebelum menjawab, itu benar. Mereka juga dikenal sebagai Soul Altar Devourers. Jika ahli Soul Altar musuh ingin melepaskan Soul Altar mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka, Spirits of Void and Chaos saya akan menjadi mimpi terburuk mereka. Ji Yuan bertanya lagi dengan tatapan serius, apa peringkat garis keturunan mereka sekarang? Roh apiku berada di peringkat 8 garis keturunan. Sisanya berada di peringkat 7. Qin Lai mengungkapkan dengan sembarangan. Dia tidak melihat alasan untuk menyembunyikan ini darinya. Spirit of Void and Chaos peringkat 8 Ji Yuan sedikit tegang ketika dia mendengar ini. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum menasihati dengan serius, kamu sebaiknya memastikan bahwa kamu memiliki kendali 100% atas Spirits of Void and Chaos kamu. Begitu mereka berevolusi ke peringkat 9 atau bahkan peringkat 10, mereka akan menjadi mimpi buruk semua ras yang mengolah altar jiwa. Jeda kemudian, dia melanjutkan, faktanya, makhluk altar jiwa bukanlah satu-satunya yang harus takut pada roh kekosongan dan kekacauan setelah mereka naik ke peringkat 10. Mereka mampu melahap bahkan dunia energi roh dunia. Qin Lai menjawab dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, saya akan selalu memiliki kendali atas mereka. Tidak akan ada kecelakaan. Aku masih bisa mengingat ras kuat dari alam lain menggunakan semua tenaga dan sumber daya mereka untuk melenyapkan Spirit of Void and Chaos hanya karena telah mencapai peringkat 9. Raut wajah Ji Yuan tidak rileks meskipun mendengar janji Qin Lai, Spirit of Void of Chaos peringkat 10 sangat merusak sehingga mereka bisa dibilang perusak alam. Tidak ada orang yang ingin menyaksikan kelahiran Spirit of Void and Chaos peringkat 10. Saya akan berhati-hati. Qin Lai mengangguk. Ji Yuan tersenyum pahit. Sekarang setelah kamu memusnahkan keluarga Han, fakta bahwa kamu membangkitkan Spirits of Void and Chaos adalah sesuatu yang akan digunakan 6 kekuatan besar untuk melawanmu. Ini karena roh kekosongan dan kekacauan dikenal oleh ras alam roh sebagai salah satu kejahatan paling menakutkan di dunia. Jahat? Qin Lai sedikit terkejut dengan ini. Mereka adalah makhluk aneh yang bisa melahap altar jiwa dan bahkan menghancurkan akar dari seluruh alam sendiri. Jika mereka tidak jahat, lalu apa tanya Ji Yuan? Pada saat inilah ketiga ahli altar jiwa keluarga Han tiba-tiba berhenti berteriak. Ketika Qin Lai dan Ji Yuan menoleh untuk melihat mereka, mereka menemukan bahwa altar jiwa mereka tampaknya meledak dari dalam. Roh api dan roh air dengan senang hati mengunyah potongan altar jiwa. Ji Yuan merasakan hawa dingin merayapi tulang punggungnya setelah memperhatikan mereka beberapa saat. Itu adalah ketakutan naluriah terhadap Spirits of Void and Chaos. Tidak butuh waktu lama bagi tiga altar jiwa praktisi bela diri keluarga Han menghilang ke dalam perut roh api dan roh air. Roh air terlihat sangat lelah setelah memakan dua altar jiwa berturut-turut. Itu dengan cepat menghilang ke gelabela Qin Lai dengan perut bundar. Sisa roh void dan kekacauan tidak memiliki altar jiwa untuk dikonsumsi, tetapi ada senjata roh dan baju besi yang tersebar di semua tempat. Roh kayu, roh logam, dan roh bumi memperbesar dan memperkecil pulau saat mereka mengkonsumsi setiap artefak roh tingkat tinggi yang dapat mereka temukan. Bagi mereka, perjalanan ini adalah perjalanan makan siang. Roh api peringkat 8 adalah satu-satunya roh yang tidak segera kembali ke orb penekan jiwa. Itu juga tidak mengejar material roh atribut api lainnya. Kilin api perlahan berubah menjadi ilusi. Gulungan api mulai berenang di dalam tubuh setengah fisik setengah ilusi kilin api. Mereka tampaknya mewakili semacam hukum absolut. Meretih. Gumpalan merah dari pola api perlahan muncul di tubuh kilin api. Roh api memiliki sulur jiwanya yang melekat pada pola-pola api, hampir seolah-olah sedang mempelajarinya dan menyelidiki rahasia yang dikandungnya. Tiba-tiba, Qin Lai merasakan reaksi di dalam garis keturunan roh api. Ketika dia berkonsentrasi, dia secara bertahap menyadari bahwa roh api menggunakan garis keturunan khusus untuk mencerna kekuatan dan hukum api yang terkandung di dalam altar jiwa yang telah dikonsumsinya. Percikan merah terus muncul di tubuhnya, seolah-olah sedang memurnikannya. Apakah itu mencerna rahasia kekuatan altar jiwa api itu? Ji Yuan menatap roh api dengan tercengang sejenak sebelum dia tiba-tiba berseru dengan kesadaran yang tiba-tiba. Roh kekosongan dan kekacauan dapat menganalisis hukum dan aturan altar jiwa. Surga. Apakah kamu tidak tahu bahwa semua roh kekosongan dan kekacauan peringkat 8 memiliki kemampuan ini? Qin Lai bertanya dengan bingung. Ji Yuan menggelengkan kepalanya dengan getir, pengetahuan ras manusia tentang roh kekosongan dan kekacauan berasal dari ras lain kami baru berkuasa selama sekitar 20.000 tahun terakhir,
dan roh kekosongan dan kekacauan masih jauh, jauh lebih kuno dalam sejarah alam roh. Dia menghela napas sekali sebelum melanjutkan, ras naga, ras binatang kuno, ras asura, dan ras kuno dan kuat lainnya sangat takut pada roh kekosongan dan kekacauan. Faktanya, mereka sangat takut bahwa mereka akan melakukan segala daya mereka untuk membunuh Spirits of Void dan Chaos yang mencapai peringkat 9. Di masa lalu, saya pikir mereka melebih-lebihkan ancaman mereka, tapi sekarang. Dia menatap roh api yang masih menganalisis altar jiwa api dengan ekspresi rumit di wajahnya. Dia tidak mengatakan apa-apa lebih jauh dari itu. Guyuran. Tiba-tiba, pusaran air raksasa mulai muncul di dekat pantai pulau. Banyak kehadiran tubuh kedagingan yang kuat muncul dari permukaan laut tanpa repot-repot menyembunyikan kehadiran mereka sama sekali. Aura mereka terbakar dengan kemarahan yang mengerikan. 4 roh kekosongan dan kekacauan yang telah sibuk memakan senjata roh dan pelindung apapun yang menarik berkumpul di sekitar roh api ketika mereka mendeteksi aktivitas di laut. Qinlai menyipitkan matanya dan mengirim pemikiran jiwa ke Spirits of Void and Chaos dari atas sol altarnya. 4 roh kekosongan dan kekacauan berubah menjadi 4 pita cahaya berwarna-warni dan melilit roh api yang membeku. Kemudian, mereka bergabung dengan roh air di orb penekan jiwa. Ketika roh kekosongan dan kekacauan telah kembali dengan selamat, Qinlai tertawa kecil sebelum memanggil pintu bintang di belakangnya. Ji Yuan segera bereaksi dan terbang tepat di sebelahnya seperti kilat. Itu orang-orang tua si Rache itu. Ji Yuan mendengus sebelum melanjutkan, Desi Rache adalah salah satu dari banyak ras asing yang menyuarakan dukungan mereka untuk 6 kekuatan besar. Perlombaan laut dari Laut Ular Biru sangat setia pada surga ke-9 mereka akan melakukan segala daya mereka untuk menyerang keluarga Qin. Si Rache, Qinlai menggelengkan kepalanya dengan senyum yang tidak mencapai mata. Swoosh! Geyser air raksasa melonjak ke udara. Di bagian atas setiap geyser biru adalah klan si Rache. Sebanyak 6 klan si Rache telah menunjukkan diri mereka. Mereka sebagian besar tampak seperti manusia kecuali insang di pipi dan ekor ikan. Hanya ada satu wanita cantik di antara kelompok si Rache. Semua orang lainnya adalah laki-laki. Nyonya, keluarga Han semuanya pergi. Seorang anggota klan si Rache mengelilingi pulau sekali dengan geyser airnya sebelum berteriak dengan wajah pucat, ini mengerikan. Surga ke-9 pasti akan menyalahkan kita atas kehancuran keluarga Han, dan Han Qian akan meledak dalam kemarahan jika dia mengetahui masalah ini. Mereka tidak akan memaafkan kita. Kita harus melakukan sesuatu. Tutup mulutmu. Wanita si Rache yang dipanggil pria itu sebagai Nyonya, memarahinya dengan marah sebelum melihat ke langit, berteriak, apakah kamu buta pembunuhnya tepat di atasmu? Apa yang kamu tangisi? Oh, klan si Rache buru-buru mengangguk. Kenapa kita tidak pergi? Ji Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia bingung. Dia berpikir bahwa Qinlai berencana untuk melarikan diri ketika dia telah menciptakan pintu bintang, tetapi tampaknya tidak demikian. Meninggalkan, Qinlai tertawa pendek. Mengapa saya harus Anda pikir saya takut dengan, Nyonya, ini? Dia menggelengkan kepalanya dengan tenang dan berkata, dibutuhkan lebih dari dia untuk mengusirku. Dia tahu pada pandangan pertama bahwa yang disebut, Nyonya, adalah satu-satunya yang berada di peringkat 9 garis keturunan. Sisa dari klan si Rache hanya berada di peringkat 8, dan, si Rache tidak dikenal karena kekuatan tempur mereka. Seharusnya ada 2 peringkat 9 klan si Rache di bawah laut. Ji Yuan mengerutkan kening. Apakah kamu benar-benar harus menunggu sampai mereka menunjukkan diri sebelum pergi? Sekali lagi, mengapa saya harus pergi? Qinlai terkekeh sebelum melihat pintu bintang di belakang mereka. Memang benar aku ingin memusnahkan keluarga Han dengan tanganku sendiri. Aku tidak ingin siapapun mengganggu balas dendamku. Namun, makhluk asing ini adalah cerita yang sama sekali berbeda, belum lagi saya tidak dapat diganggu untuk berurusan dengan mereka sendiri. Setelah dia mengatakan ini, dia berteriak pelan, ayo. Curtis yang dingin dan berwajah kaku adalah yang pertama terbang keluar dari pintu bintang, dia berdiri dengan hormat di sebelah Qinlai sebelum menyapa. Menguasai. 3 klan Asura Rache lagi mengikutinya. Mereka semua adalah ahli Void Realm seperti Curtis. Wajah 6 klan si Rache berubah drastis ketika Curtis dan para ahli Asura Rache muncul. Yang mereka sebut, Nyonya, menatap Qinlai dan anak buahnya dengan penuh arti sebelum tiba-tiba berkata, kehancuran keluarga Han tidak ada hubungannya dengan kita. Surga ke-9 akan menanganinya sendiri. Ayo kembali. 5 klan si Rache tertangkap basah oleh ini. Kemudian, wanita peringkat 9 si Rache terjun kembali ke laut dengan cepat dan tanpa sepatah kata pun. Qinlai sama terkejutnya. Dia tidak berpikir bahwa wanita itu akan melarikan diri tanpa ragu-ragu sama sekali. Jelas bahwa dia tidak berniat membalas dendam untuk keluarga Han sama sekali.
Tapi Nyonya, bukankah Han Qian putrimu? Seorang anggota klan Shirache berteriak. Wanita Shirache tampaknya tidak peduli dengan keluhannya sedikitpun. Faktanya, geyser air tempat dia berdiri bergerak lebih cepat kembali ke dasar laut ular biru. Ibu Han Qian, mata Qinlai berbinar. Pada awalnya, dia kehilangan minat untuk bertarung dengan Shirache of Blue Snake Sea. Wanita Shirache cukup pintar untuk menghindari konfrontasi dengannya, jadi dia melihat tidak perlu membuang energinya untuknya. Tapi sekarang dia menyadari bahwa wanita itu adalah ibu misterius Han Qian. Ketertarikannya langsung terpicu. Tunggu, dia tahu bahwa ibu Han Qian dan Han Jia berasal dari Shirache. Baru-baru ini, karena dia ingin menghancurkan keluarga Han, dia telah menghabiskan beberapa upaya untuk memahami situasi keluarga Han. Anggota lain dari keluarga Han, praktisi bela diri alam abadi, patriark, setiap anggota yang luar biasa, dia tahu mereka semua. Satu-satunya orang yang dia tidak memiliki informasi akurat adalah ibu Han Qian, dari Shirache. Di keluarga Han, sepertinya tidak ada informasi tentang wanita balap laut ini. Dia sudah penasaran tentang itu selama ini. Tiba-tiba, klan Shirache mengungkapkan menunjukkan identitas wanita itu ibu Han Qian. Minat Qinlai langsung terguncang. Tunggu, teriaknya. Wanita itu jelas mengabaikan teriakannya. Pilar besar air yang keluar dari laut ular biru menghilang ke laut dalam sekejap seperti naga yang jatuh. Wanita klan Shirache lainnya yang disebut, Nyonya, mengabaikan klan yang masih ada di permukaan dan menghilang tanpa mempedulikan mereka. Wajah Qinlai menjadi gelap saat dia mendengus, kamu pikir kamu bisa melarikan diri dengan pergi ke laut. Ji Yuan baru saja akan berbicara. Melihat beberapa klan Void Realm Asura Rache keluar dari pintu bintang, dia diam. Karena kamu tidak memberiku wajah, maka kita hanya bisa pergi ke bawah air. Qinlai berteriak. Klan Void Realm Asura Rache yang dipimpin oleh Curtis mengetahui pikirannya dan tersenyum dingin saat mereka menyerbu ke dalam air terlebih dahulu. Apa yang sedang kamu lakukan? Klan Shirache garis keturunan peringkat 8 yang telah mengekspos ibu Han Qian berteriak keras, di bawah ini adalah tanah terlarang dari Shirache saya. Jika Anda berani menyerang, Shirache akan menjadi musuh Anda. Musuh dari perlombaan laut, Qinlai mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, saya mendengar ras laut Anda telah menyatakan bahwa mereka akan bersekutu dengan 6 kekuatan untuk menyerang keluarga Qin. Apakah ini benar? Keluarga Qin berkolusi dengan ras dewa, dan merupakan musuh bersama dari semua ras alam roh. Mengapa ras laut tidak bertarung untuk ras alam roh, yang lain berpendapat? Berjuang untuk ras alam roh, kepura-puraan seperti itu. Qinlai mendengus dan berkata dengan muram, aku ingin melihat apakah kamu memiliki kekuatan yang cukup untuk mencocokkan nada suaramu. Wos, budak jiwa ras Asura, yang dipimpin oleh Curtis, ditikam ke laut ular biru, langsung menuju ke dasar laut. Qinlai tidak memberitahu Ji Yuan. Dia memindahkan altar jiwanya menuju laut ular biru. Pintu bintang di belakang bergerak bersamanya dan juga tenggelam ke laut. Ji Yuan berdiri di langit tercengang tetapi setelah beberapa saat ragu-ragu, dia juga mengikuti. Dia tahu sejak dia muncul di awan bersama Qinlai dan menyaksikan Qinlai menghancurkan keluarga Han, keluarga Ji yang dia wakili telah membakar ikatan mereka dengan surga ke-9. Terlepas dari apakah dia mengakuinya, orang-orang dari surga ke-9 akan memperlakukannya seperti musuh. Karena itu, dia tidak ingin bersembunyi. Dia ingin melihat bagaimana Qinlai akan mengalahkan klan Shirache yang bersembunyi di Blue Snake Sea. Di dasar laut ular biru, istana bawah laut kristal menghiasi dasar laut. Banyak klan Shirache berjalan keluar dari istana kristal bercahaya dan melihat ke permukaan. Klan Shirache di bagian bawah bisa merasakan gangguan besar di permukaan. Klan Shirache yang telah berkultivasi buru-buru keluar dan melihat ke atas dengan ekspresi terkejut dengan ekspresi serius. Vanessa sudah naik. Masalah ini harus dikaitkan dengan keluarga Han. Tidak peduli apa yang terjadi, kami akan mencoba membuatnya menanganinya, kata seorang klan Shirache tua dengan janggut rumput laut dan cangkang kepiting di punggungnya. Jika sesuatu terjadi, kita akan membuatnya disalahkan. Klan Shirache wanita yang lebih tua lainnya mengangguk dan berkata, arti keberadaannya adalah untuk membantu mencegah malapetaka bagi kita. Klan Shirache lainnya di sekitar mereka semua setuju. Saat mereka berbicara, sesosok muncul dari permukaan, Vanessa yang telah mereka diskusikan. Vanessa, dengan sosoknya yang anggun dan penuh, tampak memiliki wajah yang menggoda secara alami. Gaun sutra biru airnya dengan sempurna menggambarkan tubuhnya yang melengkung. Penatua Shirache cangkang kepiting menunjukkan sedikit panas yang tersembunyi di matanya yang dingin tetapi nadanya tidak sopan sama sekali.
Vanessa, kenapa kamu sudah turun? Siapa yang membuat keributan di sana? Apakah keluarga Han membunuh penjajah? Apakah kamu memberitahu keluarga Han bahwa penjajah telah mempengaruhi kita? Konyol, kita harus berkultivasi di bawah laut, jangan biarkan mereka melakukan sesuka mereka. Tetua Sirace perempuan berkata dengan muram. Klan Sirace lainnya juga berteriak keras, mengatakan Vanessa tidak bisa tinggal di keluarga Han dan membesarkan Han Qian dengan baik, dan bahwa dia adalah alasan mengapa keluarga Han semakin tidak sopan terhadap mereka. Kamu tidak perlu khawatir keluarga Han tidak menghormatimu lagi, kata Vanessa dingin. Oh, ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah dan dia tersenyum, berkata, katakan padaku, apa yang terjadi? Apakah Han Qian benar-benar menerimamu? Dia adalah putrimu, dia memiliki garis keturunanmu, dia harus mendengarkanmu, kata wanita Sirace wanita tanpa basa-basi. Tidak, Vanessa menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jijik, saya dikirim ke keluarga Han untuk menjadi alat pembiakan. Seluruh keluarga Han, dari tua hingga muda, tidak ada yang benar-benar menganggap saya penting, termasuk Han Qian dan Han Jia. Mereka tidak pernah memperlakukan saya dengan baik, saya sebagai seorang ibu. Berhenti sejenak, dia melihat ke arah wanita tua dan pria dari Sirace dan berkata dengan dingin, kamu sama saja. Tutup mulutmu. Wanita tua itu berkata dengan marah dengan ekspresi kasar. Jika bukan karena kami berdua, kamu akan mati kelaparan di lautan luar, kami membawamu ke sini dan membesarkanmu. Kami adalah orang tua angkatmu. Teriak pria balap laut tua itu. Ekspresi Vanessa dingin ketika dia berkata, saya mendengar bahwa saya telah dicuri dari musuh Anda dari suku Sirace dari alam lain. Ketika saya masih muda, saya meragukan rumor itu, tetapi ketika saya tumbuh, ketika Anda mendorong saya ke neraka, dari keluarga Han, saya secara bertahap percaya kebenaran ini. Dia tampak tenang dan berkata, karena semua orang akan mati di sini, saya tidak perlu takut. Saya hanya ingin tahu, apakah rumor tentang saya benar? Kalian berdua mengadopsi saya dan membesarkan saya untuk membalas dendam pada Anda, musuh. Apa yang kamu katakan? Apa maksudmu? Kita semua akan mati di sini, kata orang tua Sirace dengan kaget. Klan perlombaan Laut Ular Biru memiliki ekspresi cemas mendengar kata-katanya dan sepertinya tahu sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di permukaan. Mereka melihat ke atas. Orang-orang datang. Mereka tiba-tiba melihat para ahli Asura Rache yang dipimpin oleh Kurtis menyerang altar jiwa mereka. Mereka akhirnya panik. Kupu-kupu malam. Apa yang terjadi di atas? Wanita tua itu memiliki ekspresi mengerikan saat dia berteriak, jika aku tahu kamu membawa masalah pada kami, aku akan memotong daging dari tubuhmu inci demi inci. Keluarga Han sudah hancur, orang itu tidak akan membiarkan siapapun di sini. Vanessa memiliki ekspresi tenang karena dia tidak mendengar ancaman itu dan tertawa. Bahkan jika dia tidak ingin bertindak, aku akan melakukan semua yang aku bisa agar dia membantai kita. Apakah Anda tidak waras? Teriak pria balap laut tua itu. Karena kamu menyelinap di malam itu dan melakukan hal itu padaku, aku sudah gila. Kamu pikir aku tidak akan mengenalimu jika kamu mengubah penampilanmu, ayah angkat. Mata Vanessa dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya seolah-olah dia ingin perlahan mencekik pria balap laut tua yang merupakan ayah angkatnya dalam nama sampai mati. Jadi kau yang melakukannya, wanita tua Sirace itu berteriak. Pria balap laut tua yang mengenakan cangkang kepiting mundur dan tertawa canggung. Dia berkata, saya baru saja tertarik. Orang tua gadis itu sangat mempermalukan kami. Tidak peduli apa yang kami lakukan, itu masih masuk akal. Kamu akhirnya mengakuinya. Tubuh Vanessa gemetar, matanya penuh kebencian yang tajam. Suku Sirace dari Blue Snake Sea tidak dikenali oleh Sirace yang sebenarnya. Tapi mereka masih salah satunya. Jika kamu membunuh semua klan Sirace di sini, Sirace masih akan mengejarmu. Ji Yuan dengan lembut mendarat ketika dia berkata kepada Qin Lai, perlombaan laut memiliki jumlah yang sangat besar di lautan utama alam roh, termasuk banyak alam rahasia. Dapat dikatakan populasi perlombaan laut tepat di bawah umat manusia. Tidak pantas untuk menyinggung mereka. Qin Lai duduk di altar jiwanya yang seperti lotus, melepaskan lapisan kekuatan roh yang melindungi tubuhnya. Mendengarkan kata-kata Ji Yuan, dia memiliki ekspresi ketidaksetujuan. Apakah Sirace belum menyatakan bahwa mereka akan bekerja dengan 6 kekuatan untuk melawan kita? Jika demikian, mengapa kita harus takut menyinggung mereka? Orang yang mengekspresikan sikap adalah Patriark Sirace saat ini. Dia mungkin tidak dapat mewakili semua klan Sirace. Sirace memiliki banyak cabang utama dan kadet, dan Patriark tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan seluruh Sirace. Ji Yuan menjelaskan, pada kenyataannya, perlombaan laut memiliki 5 raja laut yang hebat. Mereka memiliki kekuatan paling besar di perlombaan laut. Patriark perlombaan laut saat ini hanyalah salah satu dari 5 raja laut.
The Sirache of Blue Snakesi tidak memiliki Raja Laut, Qin Lai bertanya. Tidak, Ji Yuan menggelengkan kepalanya, ekspresinya sedikit meremehkan. Yang terkuat dari suku ini hanya di peringkat 9. Tidak mungkin mereka memiliki Raja Laut yang semuanya ahli garis keturunan peringkat 10. Mereka semua mengendalikan perairan yang luas dan memiliki jutaan klan di bawah mereka. Jika mereka hanya cabang kecil dari perlombaan laut, kematian mereka tidak akan mempengaruhi gambaran yang lebih besar, cibir Qin Lai. Saat dia berbicara, dia mempercepat altar jiwanya dan menyerbu ke dasar laut ular biru. Istana kristal cerah muncul di dasar laut saat dia tenggelam. Banyak klan Sirache berjalan keluar dari istana kristal dan menatapnya dengan kaget. Dia melihat dengan pikirannya dan mengendarai altar jiwanya bersama Ji Yuan ke tempat Kurtis berada. Para ahli Asura Rache Void Realm yang dipimpin oleh Kurtis telah menggunakan kekuatan garis keturunan mereka untuk secara langsung mencapai tempat Vanessa dan pasangan Sirache lama berada. Ada 3 peringkat 9, serta banyak peringkat 7 dan 8 ahli yang hadir. Ketika Kurtis muncul, dia mengunci targetnya dan bergerak ke klan Asura Rache untuk menyebar dan mengelilingi para ahli Sirache. Apa yang kamu lakukan ras laut dan ras Asura tidak memiliki dendam di masa lalu, mengapa ras Asura menyerang laut ular biru, pria balap laut tua di cangkang kepiting berteriak. Saya Anja, Sirache of Blue Snakesi telah secara resmi diterima oleh Patriarch of the Sirache. Belum lama ini, Patriark Sirache dan Patriark Asura Rache Anda telah membahas bersekutu dengan 6 kekuatan untuk menyerang keluarga Qin, kita adalah sekutu. Wanita Sirache yang keriput dan tua itu berteriak dengan penuh semangat, cepat tinggalkan perairan kami. Jika tidak, kami akan segera melapor ke Patriark untuk meminta penjelasan kepada Asura Rache Anda. Kudengar kamu menghancurkan keluarga Han Hef, apakah kamu tidak tahu bahwa Han Qian dari keluarga Han adalah jenius terpenting dari surga ke-9? Surga ke-9 pasti akan mengejar masalah ini sampai akhir. Orang tua Sirache tiba-tiba menjadi berani juga. Namun Kurtis yang telah memerintahkan untuk mengepung mereka tidak terpengaruh oleh ancaman mereka. Kurtis hanya menatap Vanessa, menyipitkan matanya, dan berkata, Tuan kami menyuruhmu menunggu. Apakah kamu sengaja mengabaikan kami untuk memancing kami jatuh? Vanessa akan berbicara ketika dia melihat altar jiwa terbang di atas dan menutup mulutnya. Dalam sekejap mata, Qin Lai muncul di sebelah Kurtis, pintu bintang yang dia bentuk mengikutinya. Tuan, wanita itu, Kurtis memberitahu Qin Lai beberapa hal yang telah dia dengar secara mental dan kemudian berkata, wanita itu sepertinya ingin kita membunuh semua klan Sirache di sini. Dia tampaknya tidak bereaksi sama sekali terhadap keluarga Han dihancurkan, dia pasti membenci mereka. Jadi hanya pengorbanan yang tragis, Qin Lai menyadari. Aku tahu siapa kamu. Tiba-tiba, Vanessa menatap Qin Lai dan berkata tanpa ekspresi. Jika kamu membunuh semua klan Sirache di sini, tidak peduli bagaimana kamu ingin mempermalukan Han Qian melalui aku akan sepenuhnya mematuhimu dan memuaskanmu. Kupu-kupu malam, kamu berani. Klan Sirache tua yang menyebut dirinya Anja berteriak setelah mendengar kata-katanya. Jika kamu berani mengatakan sepatah kata lagi, aku akan membunuhmu. Saat dia berbicara, Anja mengeluarkan tongkat berkepala ular hijau tua. 2 ular hijau masih mendesis dan menjentikkan lidah mereka ke kepala tongkat. Sebuah bayangan jiwa muncul dengan lampu hijau di mana kedua lidah ular bertemu. Pada saat ini, bayangan ular hijau muncul di mata Vanessa. Pipinya dengan cepat tenggelam seolah-olah dia kehilangan energi. Kehadiran garis keturunan yang datang darinya dengan cepat tumpah. Tongkat kepala ular di tangan wanita tua itu bersinar terang. 2 ular hijau yang melingkar di atasnya menjadi penuh kehidupan seolah-olah mereka memperoleh kekuatan besar. Vanessa tampak melemah. Matanya menjadi berat. Tepat ketika dia akan pingsan, dia menatap Qin Lai dan berkata dengan lemah, jika kamu membantuku membunuh mereka, aku akan memberikan segalanya untukmu. Mati. Wanita tua Sirache memiliki ekspresi kasar saat dia meraih bayangan jiwa di mulut 2 ular hijau. Tuan, kata Kurtis lembut. Alis Qin Lai berkerut. Dia menoleh ke wanita tua Sirache. Aku membutuhkan Ibu Han Qian hidup-hidup. Apakah kamu hidup atau tidak ada artinya bagiku. Ketika dia selesai berbicara, sambaran petir keluar dari altar jiwanya. Jari yang ditekan wanita tua itu ke bayangan jiwa bergetar dan tidak berani mendarat. Bunuh mereka, kata Qin Lai dingin. Baiklah, jawab Kurtis dengan hormat. Selanjutnya, para ahli Void Realm yang dikeraskan oleh abis ini memanggil gelombang energi dingin yang menenggelamkan semua klan Sirache. Tidak ada yang lolos, termasuk Anja peringkat 9 dan orang tua Sirache. Hanya satu cabang dari perlombaan laut yang berani menjadi sangat arogan, seolah-olah mereka berharga, gumam Qin Lai. Karena 5 raja perlombaan laut tidak sepikiran, aku bisa menggunakan ini.
Qinlai dengan tenang berjalan ke Vanessa. Kehadiran kehidupan wanita Sirace yang telah jatuh ke tanah perlahan melemah dan akan segera habis. Ekspresi Qinlai dingin seperti yang dia rasakan dengan pikirannya. Kemudian tatapannya beralih ke tongkat berkepala ular milik wanita tua Sirace itu. Apakah ras Asura sudah gila? Anja melambaikan tongkat berkepala ular saat dia berteriak pada Kurtis. Kedua ular hijau yang melilit tongkat berkepala ular itu mengedipkan lidah mereka dengan cepat, dan mengeluarkan kilat biru. Lengan Anja yang memegang tongkat berkepala ular awalnya memiliki kulit yang kendur dan redup, warna yang seharusnya dimiliki oleh kulit anak berusia 80 tahun. Namun saat petir mendarat di lengannya dengan cepat menjadi lebih muda. Kulitnya menegang dan menjadi lebih halus saat dia tumbuh 1 dekade lebih muda. Jadi itu adalah seni yang jahat untuk menyerap vitalitas. Qinlai memperhatikan sebentar dan mengerti. Dia berspekulasi Ibu Han Qian telah dilatih untuk mencapai peringkat 9 garis keturunan dengan sengaja oleh Anja. Wanita tua Sirace yang jahat seharusnya melakukan sesuatu pada jiwa dan garis keturunan Vanessa ketika dia masih muda. Tongkat berkepala ular dapat menyerap vitalitas dan jiwa Vanessa saat dibutuhkan, dan digunakan untuk mengisi kembali kekuatan dan vitalitas garis keturunan Anja. Karena pengaturan sebelumnya, dia tidak khawatir Vanessa akan membuat masalah baginya setelah tumbuh lebih kuat. Juga, dia memikirkan cara untuk membantu Vanessa meningkatkan kekuatan garis keturunannya. Di matanya, semua yang dicapai Vanessa akan menjadi kekuatannya. Dia membesarkan Vanessa seperti pil manusia. Mungkin Vanessa sendiri memahami hal ini sehingga dia sangat membenci wanita Sirace. Untuk membunuh orang tua angkatnya, dia rela membayar berapapun harganya. Dua Vogis tua ini harus mati. Ji Yuan melihat kebenaran melalui tongkat berkepala ular dan tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Makhluk jahat seperti itu seharusnya tidak dibiarkan hidup. Dia tiba-tiba bersimpati pada Vanessa. Di matanya, kehidupan Vanessa adalah tragedi. Ketika dia dicuri dari orang tuanya, sudah ditakdirkan dia akan menghadapi tragedi yang tak terbayangkan dalam hidupnya. Bagaimana mungkin seorang anak yang dibesarkan oleh musuh berharap akan kebahagiaan? Jika kamu tidak menghentikan ini, Ibu Han Qian akan mati, Ji Yuan memperingatkan. Qinlai menatap Vanessa dalam-dalam, berpikir sejenak, dan mengangguk. Ya, aku membutuhkannya hidup-hidup. Kalau begitu cepatlah. Kurtis tidak bisa langsung membunuh iblis wanita tua itu. Selama dia masih hidup, kedua ular itu akan terus menyerap vitalitas dari wanita ini. Ji Yuan berkata dengan mendesak. Melihat keadaan marah Ji Yuan, Qinlai tertawa. Apa yang membuatmu begitu sibuk? Aku hanya tidak ingin melihat penyihir tua itu berhasil. Ji Yuan mendengus. Kenapa kamu tidak bertindak, kata Qinlai. Saya tidak sekuat Kurtis, dan penambahan diri saya tidak akan mengubah apapun, kata Ji Yuan tidak sabar. Qinlai masih akan berbicara ketika Ji Yuan memotongnya dan berteriak, kamu tidak boleh tinggal lama di sini. Laut ular biru milik wilayah surga ke-9, dan para ahli terkuat dari surga ke-9 sebagian besar harus keluar dari pengasingan. Semakin lama kita tinggal, semakin banyak kecelakaan yang mungkin terjadi, Anda harus memahami ini. Aku tahu, Qinlai mengangguk dan berkata. Dia menekankan tangan ke dahinya. Sinar cahaya hijau terbang keluar dari Soul Suppressing Orb dan jatuh ke dahi Vanessa. Sinar lampu hijau itu berputar dan berubah menjadi miniatur pohon kehidupan kuno. Dalam pandangan Ji Yuan, sebatang pohon tampak berakar di dahi Vanessa. Ranting-ranting hijau kecil bergoyang dan menggabungkan banyak pola pohon aneh ke dahi Vanessa. Beberapa detik kemudian, pola pohon aneh muncul di wajah, leher, dan kulit Vanessa yang terbuka. Pola-pola pohon itu tampak beriak seperti ombak dan menceritakan sesuatu. Uff, lingkaran cahaya hijau menyebar dari tubuh Vanessa dan melilitnya. Ji Yuan tiba-tiba merasakan getaran kehidupan yang tidak biasa dan tampak kaget. Dia kemudian melihat Vanessa menjadi segar kembali seolah-olah dia tidak menghembuskan nafas terakhirnya beberapa detik sebelumnya. Mata tertutupnya perlahan terbuka, dan menjadi berenergi lagi. Vanessa menatap Qinlai dengan kaget. Pada saat ini, dia merasakan vitalitas miliknya disalurkan kembali ke tubuhnya oleh pohon kecil di dahinya. Energi vital yang diambil darinya sebelumnya dan kekuatan garis keturunannya dengan cepat kembali. Bahkan sebagian dari tanda asal jiwanya yang selalu kurang sejak kecil tampaknya kembali dengan energinya. Dia merasa tubuhnya membaik dalam hitungan detik. Ah, apa ini? Apa ini? Tiba-tiba, Anja of the Sirace berteriak ketakutan. Dia melihat dengan wajah pucat pada tongkatnya yang berkepala ular. Dua ular yang melingkar di bagian atas dililitkan seperti tali, kepala ularnya menggantung ke bawah seolah-olah mereka sudah mati. Ini tidak membuatnya takut. Dia melihat vitalitas yang dia serap mengalir kembali secara tak terkendali ke tongkat berkepala ular.
Vitalitas yang tampaknya tak ada habisnya sudah setengah hilang. Dia ketakutan dan berusaha untuk membuang ular berkepala itu, tetapi dia menemukan dua ular yang tampaknya mati melingkari lengannya. Pola pohon aneh muncul di mata kedua ular dan sepertinya mengandung hukum yang mengatur kehidupan itu sendiri. Setelah kejutan awalnya, dia segera merasakan vitalitas di tubuhnya mengalir ke arah ular, tidak bisa dihentikan. Dia benar-benar panik. Ledakan. Curtis menabraknya dengan altar jiwa 6 tingkatnya seperti gunung untuk menghancurkan tulang di dadanya dan membuatnya pingsan. Dua ular di lengannya tidak bisa ditarik dan dengan liar menghabiskan vitalitasnya. Pada saat ini, dia mati rasa dan tidak berdaya, tidak bisa bergerak seolah-olah dia diracun. Dia menyaksikan kedua ular itu menyerap vitalitas dan kekuatan garis keturunannya, sama sekali tidak berdaya melawannya. Setelah beberapa saat, rambutnya memutih dan kulitnya menyerupai kulit pohon yang menempel di tulangnya. Pada saat ini, dia seperti mayat kering dan layu tanpa kehidupan. Curtis, yang ingin membunuhnya, tiba-tiba berhenti di depannya. Dia menatapnya dengan jijik, menggelengkan kepalanya dan pergi. Curtis sepertinya tahu bahwa Anja akan mati tanpa perlu dia bertindak. Anja sudah hampir tidak sadar. Sebelum meninggal, dia melihat ke arah Vanessa dan sepertinya melihat seorang wanita yang cerdas dan cantik menertawakannya. Wanita cantik itu tampak semakin muda dan cantik saat dia tertawa. Anja menggumamkan sesuatu yang tidak diketahui sebelum matanya tertutup dan benang terakhir dari kekuatan jiwa menghilang. Seni yang sangat jahat, menyerap vitalitas dan kekuatan garis keturunan, dan bahkan bagian terakhir dari asal jiwa setelah kekuatan jiwa. Ji Yuan memandang dengan jijik pada tubuh Anja, dan mengutuk, merasa kedinginan. Melalui penjelasan Qin Lai, dia tahu bahwa kayunya Spirit of Void and Chaos menggunakan dua ular untuk membalas Anja menggunakan seninya sendiri. Dia pikir seni jahat Anja hanya mengambil vitalitas dan kekuatan garis keturunan, tidak ada yang lain. Tetapi melihat keadaan Anja setelah kematian, Ji Yuan menyadari bahwa penyihir tua itu ingin merampok segalanya dari Vanessa termasuk asal jiwanya. Dia tidak berniat membiarkan Vanessa berjalan lagi. Orang ini pantas mati, Ji Yuan berkata dengan dingin. Uff. Pada saat ini, lelaki tua perlombaan laut yang mengenakan cangkang kepiting terbunuh oleh serangan gabungan dari 4 ahli ras Asura. Klan Shirache dari Blue Snake Sea hanyalah cabang kecil dari Shirache dan tidak pernah menghasilkan peringkat 10 Seeking. Mereka hanya memiliki 3 ahli garis keturunan peringkat 9, salah satunya adalah Vanessa. Kekuatan tempur Shirache tidak menempatkan mereka di antara ras kuat dari alam utama. Ras Asura, yang dipimpin oleh Curtis, adalah ras kuat yang terkenal di seluruh dunia besar karena kekuatan tempur mereka. Curtis sendiri pernah bertarung di Frost Desolation Abyss di sepanjang Soul Beast Cadak. Mereka lebih kuat dari klan Asura Rache biasa. Ini bisa dilihat dari bagaimana Nifit dan Teng Yuan bertemu dengan mereka dan tersesat di masa lalu. Satu sisi sangat kuat secara individual, sisi lain rata-rata, dan sisi yang lebih kuat memiliki lebih banyak orang. Pertempuran ini tidak seimbang sejak awal. Klan Laut Ular Biru jatuh ke kolam berdarah saat Curtis dan yang lainnya bergerak. Ji Yuan hanya melihat sekeliling dan tahu bahwa cabang Shirache yang tersembunyi di Blue Snake Sea ini akan benar-benar terbunuh dalam waktu setengah jam. Pangkat garis keturunan mereka terlalu rendah. Apakah kita perlu membuang waktu? Dia menyarankan kepada Qin Lai. Qin Lai tersenyum dan berkata, kami akan pergi sebentar lagi. Bunuh sebanyak yang kami bisa. Dia mengulurkan tangan untuk meraih. Tongkat berkepala ular yang dibuang oleh wanita tua Shirache itu terbang ke telapak tangannya. Dia memandang kedua ular biru yang baru saja bergerak di lengan Anja. Pada saat ini, ketika roh kayu menarik kembali kehadirannya, menyebabkan kedua ular itu kehilangan semua tanda kehidupan. Mengindahkan perintahnya, seorang klan Asura Rache melepaskan dua ular dari lengan klan Shirache tua itu. Dia memegang dua ular mati dan datang ke sebelah Qin Lai untuk dengan hormat menyerahkannya. Hahaha, mati. Kematian yang begitu baik. Sejak aku masih muda, aku tidak pernah sebahagia sekarang. Vanessa tertawa terbahak-bahak. Dia tidak berhenti tertawa sejak dia berdiri. Dia tertawa, gemetar, senyumnya cerah, jelas senang. Ketika dia melihat vitalitas dan kekuatan jiwa dari wanita tua Shirache menghilang, diikuti oleh kematiannya, dia tertawa lebih keras. Ketika pria balap laut tua dengan cangkang kepiting itu dibunuh oleh para ahli ras Asura, dia merasa lebih baik. Penderitaan yang dia alami selama bertahun-tahun tampaknya akhirnya menemukan jalan keluar. Qin Lai mencengkeram tongkat berkepala ular di satu tangan, dua ular di tangan lainnya saat dia menatapnya dengan aneh. Vitalitas Vanessa, kekuatan garis keturunan, dan kekuatan jiwa yang telah ditarik ke wanita tua Shirache telah kembali. Tanda Shirache telah menyerang ular biru karena gangguan roh kayu.
Vitalitas, kekuatan garis keturunan, dan kekuatan jiwanya telah memasuki tubuh Vanessa. Vanessa mendapat manfaat dari kemalangannya, kekuatan garis keturunan dan kekuatan jiwanya meningkat. Dia bahkan tampak tumbuh 1 dekade lebih muda. Alasan mengapa Qinlai memiliki ekspresi aneh adalah dia menemukan bahwa Vanessa, setelah menyerap vitalitas Anja, tampak sangat mirip dengan Han Qian. Namun, auranya dan aura Han Qian benar-benar berbeda. Han Qian telah mengalami beberapa tahun kemudahan, memiliki status tinggi di surga ke-9, dan memiliki kehadiran yang dingin dan bangga seperti bunga es. Tubuh Vanessa lebih dewasa daripada tubuh Han Qian, dan bahkan saat dia tertawa terbahak-bahak, dia tampak bermartabat dan anggun. Vanessa tidak berhenti tertawa karena tatapannya, dan berjalan menuju pria tua si Rache itu. Qinlai menatapnya sebentar dan kemudian menaruh perhatiannya pada tongkat berkepala ular dan kedua ular itu. Roh kayu, dalam bentuk pohon kehidupan kuno, berdiri di bahunya seperti pohon sungguhan. Roh kayu secara mental memberitahunya apa yang diketahuinya tentang tongkat berkepala ular dan kedua ular itu. Saat dia mendengarkan, dia mengangguk dan bergumam pada dirinya sendiri. Menjebak bagian dari asal jiwa, menggunakan jiwa dari dua ular untuk menjerat, menggunakan asal jiwa sebagai media untuk mengekstrak garis keturunan dan vitalitas yang lain. Seni jahat semacam ini perlu dilemparkan dari masa kanak-kanak, dan terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Jika tidak, itu tidak akan mencapai tingkat yang menakutkan. Dia bergumam, bayangan jiwa terbang keluar dari tengah dahinya. Bayangan jiwa menyatu menjadi benang jiwa yang menembus tongkat berkepala ular dan ular mati. Begitu benang jiwa memasuki tongkat, dia melihat diagram roh yang aneh. Diagram roh itu dibuat dari dua ular yang melilit satu sama lain di dalam tongkat berkepala ular. Kekuatan jiwa yang aneh dan utas kekuatan garis keturunan si Rache bercampur di tengah formasi dan sepertinya masih mengalir perlahan. Pada pandangan pertama, sepertinya dia memegang tongkat dalam keadaan tidak rusak, dua ular melingkar di sekitarnya. Dia berseru dengan lembut. Bagian lain dari kekuatan jiwanya pergi berkeliaran di sekitar ular mati dan menemukan tidak ada yang aneh. Dia dengan santai melemparkan kedua ular biru ke samping. Dia memusatkan perhatiannya dan dengan hati-hati mengamati diagram roh berbentuk ular di dalam tongkat berkepala ular dengan persepsi jiwanya yang unik. Tolong maafkan kami. Pikiran jiwa yang hancur berasal dari formasi roh berbentuk ular. Jika dia tidak fokus, dia tidak akan bisa memahami artinya. Kami diperbudak oleh iblis wanita itu, jiwa kami diekstraksi dan dipaksa ke dalam formasi ini. Baru saja, ketika kami meninggalkan kendalinya, kami segera bekerja sama dengan temanmu dan melakukan serangan balik. Kami membantumu membunuhnya. Pikiran jiwa yang berasal dari diagram roh berbentuk ular itu lemah, tetapi Qinlai secara bertahap memahami artinya. Dia lebih penasaran dan berkata, apakah kamu adalah jiwa dari kedua ular itu? Hanya sebagian kecil. Pikiran lemah datang perlahan melalui formasi ular. Kami adalah anggota ras binatang kuno. Kami dua bersaudara ditangkap oleh iblis wanita saat bepergian keluar dan kemudian terjebak di sini. Sekarang iblis wanita itu sudah mati, tolong lepaskan kami. Jika kamu bisa memberikan tongkat berkepala ular ini kepada ayah kami, dia akan berterima kasih dengan baik. Ayah kami adalah Raja Ular Biru Surgawi. Jika Anda membawa tubuh kami dan tongkat ini kepada ayah kami, dia dapat menghidupkan kami kembali. Pikiran jiwa ular berjuang untuk berkomunikasi dengannya dan memohon belas kasihan padanya. Qinlai terkejut. Dia melirik Ji Yuan dan berkata, apa status Raja Ular Biru Surgawi di antara ras binatang kuno? Ji Yuan terkejut dan berkata, Raja Ular Biru Surgawi adalah salah satu Raja Binatang Buas dari ras binatang kuno. Statusnya di ras binatang buas kuno hanya berada di urutan kedua setelah pemimpin ras binatang buas kuno. Mengapa pertanyaan tiba-tiba? Aku tidak menyangka dia memiliki status yang begitu tinggi. Qinlai terkejut. Dia berpikir dan kemudian mengambil dua mayat ular yang dia lempar ke tanah. Ji Yuan memiliki ekspresi bingung, tidak tahu apa yang dia lakukan. Puff. Di sisi lain, Vanessa memegang pedang tajam yang dingin saat dia memotong mayat lelaki tua si Rache itu menjadi beberapa bagian. Mata Vanessa dipenuhi dengan kebencian. Potongan daging berdarah menyembur dari mayat yang dimutilasi dan mengotori tubuhnya. Namun, dia sepertinya tidak menyadarinya, menyerang mayat itu dengan marah seperti biasanya dan melampiaskan kebenciannya. Sepertinya dia tidak akan berhenti sampai dia memotong pria itu menjadi daging cincang. Curtis dan para ahli Asura Rache lainnya melihat ventilasi Vanessa dan memiliki ekspresi terkejut. Mereka diam-diam membuat jarak antara mereka dan wanita gila ini. Setelah beberapa saat, Vanessa menjatuhkan pedangnya yang berlumuran darah. Dia mulai menangis sedih di samping pria tua si Rache itu.
Ding ding ding. Lonceng perak di pergelangan tangan Ji Yuan tiba-tiba berdering. Dia menyentuh jari untuk itu dan merasa. Surga ke-9 tahu apa yang terjadi pada keluarga Han. Ekspresinya tegas saat dia berkata, jika tidak ada kejutan, paling lama setengah jam, para ahli surga ke-9 akan datang. Juga, pemimpin mereka kemungkinan berada di alam kejadian. Kita harus segera pergi. Qin Lai menyebarkan pemikiran jiwa. Budak jiwa ras Asura yang mengejar orang-orang yang selamat dari perlombaan laut menerima pesannya dan berkumpul dari segala penjuru. Dia memandang Vanessa yang menangis dan berkata dengan dingin, jika kamu ingin hidup, dan mengetahui identitasmu, pergilah bersamaku. Vanessa tersadar dari keadaan hiruk-pikuknya, dan langsung terbang menjauh dari tubuh berdarah itu. Pintu bintang yang terbentuk dengan kekuatan garis keturunan roh iblis bermata 8 bersinar di belakang Qin Lai. Budak jiwa tidak menunggu perintahnya untuk masuk ke pintu bintang. Apakah itu Boluo Realm atau Frost Desolation Abyss di sana? Tanya Ji Yuan. Alam Boluo, kamu bisa pergi melalui pintu masuk ranah ke sana ke keluarga Ji. Tentu saja, jika kamu mau, kamu bisa pergi ke Frost Desolation Abyss, jawab keluarga Qin. Oh, Ji Yuan mengangguk. Dia tidak membuang kata-kata dan memasuki pintu bintang. Masuk juga, perintah Qin Lai pada Vanessa. Wanita Sirace yang memiliki garis keturunan peringkat 9 ini tidak mengatakan sepatah kata pun dan pergi ke pintu bintang dengan kepala rendah. Dia segera menghilang. Setelah semua orang menghilang, Qin Lai menarik kembali pikiran jiwa yang telah dia sebarkan dan dengan tenang memasuki pintu bintang. Surga ke-9. Pei Tianchong berdiri di atas gunung besar itu tanpa bergerak, wajahnya gelap. Hong Qing dari Starry Hall, Si Beihai dari Six Ways Alliance, Su Han dari Sekte Reinkarnasi, Ao Mingde dari keluarga Ao, dan Lu Jinghuan dari keluarga Lu berada di sebelahnya. Keenam orang ini adalah pemimpin publik dari 6 faksi yang bersekutu. Seorang praktisi bela diri Void Realm yang mengenakan jubah surga ke-9 tiba-tiba terbang dan dengan cepat mendarat di sebelah Pei Tianchong. Pei Tianchong memandangnya dan berkata dengan nada yang relatif tenang, apa yang terjadi dengan keluarga Han? Keluarga Han telah dimusnahkan. Pendatang itu membungkuk dan berkata dengan hormat, bahkan perlombaan laut dari Laut Ular Biru yang dekat dengan keluarga Han membuat semua orang di atas peringkat 6 dibantai. Dapat dikatakan bahwa perlombaan laut dari Laut Ular Biru telah dibersihkan dari semua ahli mereka. Petik 2. Pei Tianchong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan kesal, apakah Anda tahu siapa yang melakukannya? The Sirace mengirim gambar. Aku melihatnya dan yakin orang itu adalah Qin Lai. Pendatang memiliki ekspresi pahit dan ketidakpercayaan di matanya. Dia berkata, saya merasa sulit untuk percaya, tetapi kebenaran. Aku tahu anak ini tidak normal. Pei Tianchong berteriak dengan marah. Si pendatang menjadi lebih hormat dan berkata, kali ini saya percaya. Belum lama ini, Pei Tianchong mengatakan Qin Lai telah membunuh saudaranya Pei Tianming dan ingin menggunakan semua kekuatannya untuk menyerang keluarga Qin. 5 faksi lainnya tidak mempercayainya dan berpikir bahwa Pei Tianchong sedang mencari alasan untuk menyerang keluarga Qin. Mereka tidak berpikir bahwa Qin Lai benar-benar mampu membunuh Pei Tianming. Bukan hanya mereka, bahkan banyak ahli di dalam surga ke-9 merasa bahwa Pei Tianchong hanyalah seorang yang mengkhawatirkan. Seorang, sampah, yang belum membangkitkan garis keturunannya 3 abad yang lalu dan bahkan tidak bisa menang melawan Han Qian tidak mungkin menjadi ahli super yang mampu membunuh ahli Void Realm seperti Pei Tianming setelah hanya 3 abad, tidak peduli seberapa keras keluarga Qin telah mencoba untuk mengasuhnya. Itu bertentangan dengan akal sehat. Namun Pei Tianchong bersikeras bahwa Qin Lai adalah pelaku di balik kematian saudaranya di tanah kekacauan. Dia telah menggunakan seni rahasia surga ke-9 untuk menciptakan kembali altar jiwa saudaranya. Dia menggunakan sisa-sisa kekuatan jiwa saudaranya untuk berhasil menciptakan kembali penampilan Qin Lai. Qin Lai, yang baru saja kembali ke Boluo Realm dan belum memasuki Pulau Tujuh Roh masih dalam bentuk humanoid dari Soul Beast. Dia telah berbalik berpikir. Tatapan tajam dari mata hijau avatar Soul Beast dan getaran jiwa yang menakutkan telah membuat Pei Tianchong ketakutan. Karena pandangan itu, Pei Tianchong tiba-tiba menyadari bahwa Qin San dan Qin Hao bukan satu-satunya ancaman keluarga Qin. Dia melihat ancaman yang lebih besar dari Qin Lai saat ini. Dia khawatir jika 6 faksi tidak melakukan sesuatu dan membuang waktu lagi, generasi ketiga keluarga Qin Lai akan tumbuh ke tingkat yang menakutkan. Karena dia percaya bahwa Qin Lai akan menjadi ancaman terbesar di masa depan, dia terburu-buru untuk menggunakan kekuatan 6 faksi. Dia mengundang anggota dari semua ras ke surga ke-9 untuk membahas pertempuran keluarga Qin. Dia berpikir bahwa dia tidak bisa memberi Qin Lai lebih banyak waktu untuk tumbuh. Domain Kun Huan hilang.
Bawahan yang kami kirim ke ranah ras kadal belum merespons. Juga, pintu masuk ranah ke ranah ini telah ditutup. Ekspresi Pei Tianchong muram. Tanda-tanda menunjukkan bahwa keluarga Qin sudah bergerak. Pasukan yang telah kita tugaskan ke domain Kunhuan dan ras kadal seharusnya sudah dihilangkan. Dan sekarang, Qin Lai pergi ke keluarga Han dan memusnahkan mereka yang mendapat untung dari skema mereka melawannya. Dia juga merawat suku Sirace tetangga. Ini berarti keluarga Qin tidak lagi hanya duduk dan menunggu. Pei Tianchong memandang kelompok itu dan berkata, segera, Qin Hao akan datang ke surga ke-9. Semua orang tahu bahwa dia bukan orang yang gegabah. Dia akan menciptakan badai ketika dia datang. Sebelum dia datang, saya harap semua orang bisa bekerja sama, dan membujuk saudara-saudara kita untuk berdiri bersama kita. Selama para pemimpin ras alam luar bersedia bersekutu dengan kita, terlepas dari perkembangan keluarga Qin di luar alam, mereka masih akan kalah. Para pemimpin dari 5 faksi lainnya mengangguk dengan ekspresi serius setelah pidatonya. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membujuk ras binatang kuno. Aku akan membuat Wu Trace berdiri di pihak kita. Saya akan berusaha untuk terus berkomunikasi dengan ras raksasa. Alam bencana batu. Di sebuah pulau kecil, Han Qian berdiri di tepi danau, kakinya terbuka saat dia berjalan di sepanjang pantai. Benang biru sesekali terbang dari kakinya dan mendarat di air seperti benang biru menciptakan riak aneh. Jika dilihat lebih dekat, riak-riak yang datang dari pantai memancarkan cahaya biru seolah-olah mengandung kekuatan air khusus. Han Qian menyipitkan matanya saat dia merasakan kemampuan laten garis keturunan Sirace yang baru saja dia buka. Dia menggabungkannya dengan seni roh air yang dia kembangkan untuk meningkatkan kendalinya terhadap altar jiwa. Suara mendesing. Pelayan tua keluarga Han datang dengan tergesa-gesa dan berkata dengan panik, Nona, kami baru saja menerima berita dari surga ke-9. Apa? Han Qian berkata dengan acuh tak acuh. Keluarga Han telah dibunuh oleh Qin Lai. Semua orang mati, tidak ada yang lolos. Bahkan suku Sirace Laut Ular Biru memiliki semua anggota mereka di atas peringkat 6 terbunuh. Pelayan tua keluarga Han memiliki mata merah-merah. Han Qian yang baru saja memahami kemampuan garis keturunannya tiba-tiba kehilangan kendali setelah mendengar kabar buruk itu. Dia tidak bisa berhenti memuntahkan darah, wajahnya memucat saat dia menjerit mengerikan, Qin Lai. Aku bersumpah akan mengulitimu. Setelah mengatakan ini, dia pingsan karena ketidakstabilan yang tiba-tiba dalam penggunaan kekuatan garis keturunannya. Nona, bangun. Pelayan keluarga Han memiliki ekspresi ketakutan. Itu adalah hari yang gelap di gurun di alam kadal. 2 binatang raksasa dengan kepala saling berhadapan meringkuk di tengah gurun. Tubuh mereka tertutup begitu banyak pasir sehingga mereka tampak seperti 2 bukit pasir raksasa pada pandangan pertama. Chen Lin dan Dan Yuanxing melayang di atas binatang raksasa seperti awan. Mereka telah kehilangan minat pada aktivitas binatang raksasa itu sejak beberapa waktu lalu. Sebaliknya, mereka sibuk memahami hukum kekuatan di dalam dunia altar jiwa mereka. Suatu saat nanti, leluhur kadal perlahan membuka matanya. Jejak jiwa yang tampak seperti awan mulai muncul di pupil lizard progenitor satu demi satu. Chen Lin dan Dan Yuanxing terkejut pada saat yang sama. Mereka berdua berbalik untuk menatap leluhur kadal dengan rasa ingin tahu. Mereka memperhatikan bahwa awan jiwa yang tiba-tiba muncul di pupil raksasa leluhur kadal memancarkan pikiran jiwa misterius yang tak terhitung jumlahnya. Pikiran-pikiran jiwa ini tidak biasa dan sulit dipahami oleh mereka, tetapi mereka jelas-jelas mengandung beberapa rahasia jiwa. Meskipun mereka tidak dapat memahami maknanya, tidak perlu banyak penginderaan bagi jiwa mereka yang tenggelam untuk bereaksi. Mereka juga memperhatikan kegembiraan dan kejutan liar di mata leluhur kadal. Sebelum ini, dia khawatir kultivasinya tidak akan pernah membaik setelah diperbudak oleh Qin Lai. Namun, setelah Solbis benar-benar memperbudaknya, dia tiba-tiba menyadari bahwa jejak jiwa yang telah berakar di dalam kepalanya mengandung banyak rahasia jiwa. Tidak perlu banyak belajar untuk merasa diperkaya oleh pengetahuan. Dia merasa seolah-olah jiwanya telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Penemuan yang menyenangkan itu bahkan mengalihkan pikiran leluhur kadal dari kenyataan bahwa dia sekarang adalah budak jiwa. Pada saat inilah suara jiwa Qin Lai bergema keras dan jelas di dalam kepalanya, aku milik Sol Rache, salah satu dari 4 ras garis keturunan transenden alam semesta. Pertumbuhan dan kultivasi klan Sol Rache terkait erat dengan jumlah dan kekuatan pelayan jiwa mereka. Sekarang setelah kamu menjadi pelayan jiwa, rahasia unik jiwa ras jiwa akan terbuka untukmu. Semakin kuat Anda menjadi, semakin banyak kekuatan yang akan Anda berikan kepada saya. Umpan balik ini akan membantu saya naik menjadi ahli ras jiwa peringkat 10. Saat ini Anda adalah cabang terbesar yang saya miliki di pohon jiwa saya,
Jadi saya ingin Anda memfokuskan semua upaya Anda untuk memahami seni rahasia jiwa ini dan meningkatkan pengetahuan Anda tentang jiwa. Bekerja keras demi saya, dan saya jamin bahwa ras Kadal akan menjadi lebih kuat dan lebih mulia dari ras naga raksasa suatu hari nanti. Qinlai mulai mengajar leluhur Kadal seni rahasia ras jiwa dan ras Asura dan seni kultivasi iblis abis. Dia tidak berusaha menyembunyikan apapun. Sebagai entitas peringkat 10, leluhur Kadal sekuat ahli asing peringkat 10 lainnya dalam hal kekuatan fisik. Sial baginya, pengetahuannya tentang jiwa sangat biasa-biasa saja. Jiwanya yang lemah berarti bahwa dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuh dari garis keturunan peringkat 10-nya, dan itulah mengapa dia tidak bisa mengalahkannya, apalagi mengalahkan avatar jiwa binatang Qinlai dalam pertempuran. Itu semua karena pengetahuannya tentang jiwa kurang. Tetapi ketika leluhur Kadal menjadi budak jiwa Qinlai, dia mendapatkan akses ke semua pengetahuan ras jiwa tentang jiwa melalui avatar peringkat 9 jiwa binatang dan pohon jiwa yang berakar di benaknya. Qinlai dapat dengan mudah menanamkan rahasia jiwa yang sebenarnya langsung ke dalam pikiran leluhur Kadal sehingga yang terakhir dapat mempelajarinya sepuasnya. Rahasia jiwa dicari tidak hanya oleh ras alam roh, tetapi juga ras kuat dari alam lain. Mereka semua bermimpi membuka rahasia jiwa suatu hari nanti. Ras manusia dulunya adalah ras terlemah di alam roh. Alasan mereka menjadi tuannya hanya dalam waktu 20.000 tahun adalah karena mereka belajar cara mencuri garis keturunan ahli asing dari Blood Progenitor, dan karena mereka menguasai beberapa rahasia Soul Rache melalui Soul Progenitor. Lompatan kekuatan raksasa dalam garis keturunan dan jiwa adalah alasan sebenarnya umat manusia telah mengalami transformasi yang begitu drastis. Ras Asura juga sama. Mereka bukan ras asing yang paling kuat di masa lalu, dan mereka dulunya jauh lebih lemah daripada ras binatang kuno dan ras naga raksasa. Tapi setelah ras Asura menjadi budak Dark Soul Beast, beberapa dari mereka diberi akses ke rahasia jiwa. Itulah mengapa sejumlah kecil klan Asura Rache memiliki kemampuan untuk membangun altar jiwa. Mereka adalah ras aneh yang datang untuk memiliki dua jenis sistem kultivasi yang berbeda seperti ras manusia. Curtis dan orang-orangnya secara khusus mampu mengolah garis keturunan dan altar jiwa mereka pada saat yang sama setelah mereka diperbudak oleh Soul Beast peringkat 9. Itulah mengapa kekuatan tempur mereka melebihi harapan. Ras Asura menguasai dua jenis sistem kultivasi garis keturunan dan altar jiwa sekaligus. Begitulah cara mereka menjadi setara dengan ras asing yang kuat seperti ras binatang kuno dan ras naga raksasa. Mereka bukan satu-satunya. Ras bayangan gelap dari alam Nether adalah sama. Sejumlah besar klan Dark Shadow dulu diperbudak oleh Soul Devouring Beast. Namun, keturunan ras bayangan gelap yang dipimpin oleh Luz datang untuk mempelajari rahasia jiwa sebagai hasilnya. Mereka juga bisa membangun altar jiwa mereka sendiri dan memperkuat diri mereka sendiri. Alasan ras Asura dan ras bayangan gelap mampu mengolah garis keturunan dan altar jiwa adalah karena leluhur mereka dulunya adalah budak jiwa dari ras jiwa. Saat mentransfer pengetahuannya, Qinlai juga memberitahu leluhur Kadal alasan sebenarnya di balik dua ras yang berkuasa. Setelah menggabungkan kesannya sendiri tentang ras Asura dan ras bayangan gelap dan kata-kata Qinlai, leluhur Kadal perlahan-lahan percaya bahwa Qinlai mengatakan yang sebenarnya. Semangat Lizard Progenitor tiba-tiba terangkat. Suara mendesing. The Soul Beast menghembuskan napas dalam-dalam sebelum membuka matanya. Dia menatap leluhur Kadal yang terkejut dengan pandangan yang dalam sebelum mengambil bentuk manusia. Leluhur Kadal juga mulai berubah menjadi manusia setelah melihat ini. Tidak butuh waktu lama bagi avatar jiwa binatang Qinlai untuk mengambil penampilan dirinya yang sebenarnya. Leluhur Kadal juga telah berubah menjadi orang tua yang keriput. Perbudakanmu sebenarnya adalah anugerah besar bagi seluruh Lizard Rache. Dengan menjadi pelayan jiwaku, kamu telah memberi semua orang di rasmu kesempatan untuk mempelajari rahasia jiwa seperti ras Asura dan ras bayangan gelap. Dengan waktu yang cukup, mereka akan dapat membangun altar jiwa mereka sendiri bahkan saat mereka mengembangkan garis keturunan mereka ke tingkat berikutnya. Selama Anda melayani saya dengan setia, saya jamin bahwa Lizard Rache akan menjadi salah satu ras terkuat di Spirit Realm setelah saya mencapai peringkat 10. Paling tidak, saya berjanji bahwa Anda akan mampu melawan ras naga raksasa dengan alasan yang sama. Itu belum semuanya. Ketika saya melangkah melampaui Spirit Realm dan memasuki galaksi di luar, Lizard Rache akan menerima kesempatan kedua mereka untuk berevolusi. Qinlai terus memberi ilusi kepada Lizard Progenitor seperti seorang penipu. Anehnya, leluhur Kadal tidak hanya memperhatikan kata-kata Qinlai. Dia benar-benar percaya setiap kata juga. Dari pengetahuan yang telah diberikan Qinlai kepadanya, dia menyadari bahwa perlombaan jiwa begitu kuat sehingga 100 ras alam roh tampak seperti orang barbar yang tidak berbudaya dibandingkan. Galaksi tidak ada habisnya,
dan ada miliaran dunia di luar sana. Namun, hanya ada 4 ras garis keturunan transenden. Perlombaan jiwa bukan hanya ras paling kuat dari 4 ras garis keturunan transenden. Mereka dikenal sebagai yang paling berpengetahuan dalam hal jiwa juga. Leluhur Kadal dan masa depan rakyatnya sekarang tidak terbatas karena ia menjadi pelayan jiwa dari ras yang paling kuat. Tiba-tiba, leluhur Kadal berpikir bahwa perbudakannya bukanlah sebuah tragedi, tetapi sebuah anugerah. Seluruh lizard Rache akan mendapat banyak manfaat dari perbudakanku. Pikirnya pada dirinya sendiri. Sial baginya, dia tidak tahu bahwa Qinlai tidak diakui oleh Sol Rache dan karenanya bukan klan Sol Rache sejati. Dia tidak tahu bahwa Qinli setidaknya untuk saat ini hanya menggantungkan sebatang wortel di depannya. Tuan muda, hari perang semakin dekat. Kita harus pergi. Chen Lin memilih saat ini untuk berbicara. Qinlai tahu semua yang terjadi di luar berkat hubungan antara dirinya yang sebenarnya dan avatarnya. Dia mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir tentang saya akan membawa leluhur Kadal ke alam Boluo. Saya mendengar bahwa kami memiliki beberapa tamu baru-baru ini." Tiba-tiba, sebuah pikiran memasuki pikiran Chen Lin. "Tuan muda, Anda menyelamatkan sekelompok klan binatang kuno yang telah disegel dalam es oleh Kaisar Es di benua Scarlet Tide, kan?" Qinlai berpikir sejenak sebelum mengangguk. "Itu betul. Apakah ada binatang buas bernama Mang Wang di antara mereka?" Chen Lin bertanya lagi. Qinlai menjawab, "Ada. Kalau begitu, bisakah kamu mengunjungi perlombaan binatang kuno dan mencari Mang Wang ketika kamu bebas?" Chen Lin ragu-ragu sejenak sebelum menjelaskan, "Saat ini, para pemimpin ras binatang kuno belum memutuskan apakah mereka ingin bergandengan tangan dengan 6 kekuatan besar. Ras binatang kuno adalah ras yang cukup kuat di alam roh, dan sayangnya keluarga Qin tidak banyak berurusan dengan mereka. Jadi, saya mengerti." Qinlai sadar dan menjawab, "Saya tahu apa yang harus dilakukan." Chen Lin tersenyum dan pergi dengan Dan Yuanxing begitu saja. Mereka segera meninggalkan alam Kadal sepenuhnya. Perlombaan binatang kuno, Qinlai bergumam pada dirinya sendiri. 1335